Lampu kabin meredup lebih cepat dari seharusnya, dan suara mesin pesawat tiba-tiba terdengar lebih berat, seolah menekan dada. Tanganku masih di atas sandaran kursi ketika seseorang berhenti di sampingku tanpa suara. Ada napas yang terlalu dekat. Aku tidak menoleh. Jari itu menyentuh punggung tanganku, ringan, singkat, tapi cukup membuat ototku menegang. Aku sadar, aku sedang duduk di tempat sempit, ribuan meter di udara, tanpa jalan keluar, tanpa siapapun yang benar-benar bisa kupanggil. Pramugari itu berdiri terlalu lama. Senyumnya tetap profesional, tapi matanya tidak. Lalu ia menulis sesuatu di tanganku. 3 kata. Cepat. Terjiza. Seolah takut terlihat. Aku menahan napas, menunggu, mendengarkan suara kabin yang tiba-tiba terasa sunyi. Saat aku menunduk dan membaca tulisan itu, ada jeda kecil, sepersekian detik, di mana dunia terasa berhenti. Dan saat itu aku tahu, aku tidak boleh bereaksi. Tidak sekarang. Tidak di sini. Sejak detik itu, penerbangan ini bukan lagi sekadar perjalanan. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya? Lampu kabin kembali menyala penuh, terlalu terang untuk mata yang masih menyesuaikan diri. Suara mesin stabil, konstan, seperti napas panjang yang dipaksakan. Aku duduk di kursi 23A, tangan terlipat di pangkuan, mencoba mengatur ritme napas agar terlihat normal. Tidak ada yang salah. Setidaknya, tidak ada yang terlihat salah. Deretan kursi di seberangku diisi penumpang yang sibuk dengan layar masing-masing. Seorang pria parubaya membaca majalah maskapai, halaman dibalik dengan gerakan malas. Seorang ibu muda di lorong kanan mengayun-ayunkan kaki anaknya, berbisik lembut. Bau kopi hangat masih menggantung tipis di udara, bercampur aroma pendingin kabin yang khas. Semuanya berjalan sesuai pola. Terlalu sesuai. Aku menunduk sedikit, menatap punggung tanganku. Kulitnya masih terasa hangat di titik tempat pramugari itu menyentuh. Tulisan samar, 3 kata, masih ada, tapi pikiranku menolak membacanya lagi. Seperti ada aturan tak tertulis, selama aku tidak menatapnya, semuanya masih bisa dikendalikan. Aku menarik napas. Menggembaskannya perlahan. Hanya lelah, gumamku, hampir tanpa suara. Aku baru saja menempuh perjalanan panjang sebelum naik pesawat ini. Kurang tidur. Terlalu banyak pikiran. Wajar jika tubuh bereaksi berlebihan terhadap sentuhan tiba-tiba. Wajar jika otak mencari pola di tempat yang seharusnya aman. Namun bagian lain dari diriku, yang lebih sunyi, lebih tua, tidak setuju. Ada jeda aneh dalam kabin. Bukan keheningan total, melainkan perubahan ritme. Seolah suara mesin sedikit bergeser, bukan volumenya, tapi nadanya. Aku menegakkan punggung, refleks, lalu kembali memaksa diri bersandar. Di barisan depan, 2 pramugari berdiri berdampingan. Mereka berbicara, tapi aku tidak bisa mendengar apapun selain desis udara dari ventilasi. Salah satu dari mereka tertawa kecil, terlalu cepat berhenti. Yang satunya mengangguk, lalu berjalan ke arah belakang, melewatiku tanpa menoleh. Aku memperhatikan langkahnya. Terakur. Terlalu teratur. Minum, Pak? Tanyanya pada penumpang 2 baris di belakangku. Suaranya datar, profesional. Tidak ada yang aneh dari itu. Dan justru disitulah masalahnya. Aku memejamkan mata sejenak. Hitungan dalam kepala. 1, 2, 3. Bayangan tulisan itu kembali muncul, lebih jelas daripada yang kuinginkan. Guratan cepat, sedikit gemetar. Seolah ditulis oleh tangan yang tahu waktu mereka sangat terbatas. Aku membuka mata lagi, kali ini menatap ke lorong. Seorang pria muda berdiri di dekat toilet belakang. Ia tidak masuk, tidak keluar. Hanya berdiri, bersandar ringan ke dinding kabin, menunduk seolah memeriksa ponsel. Tapi layarnya gelap. Tatapan kami bertemu sesaat. Tidak ada ekspresi. Tidak ada senyum canggung yang biasa muncul saat 2 orang asing saling pandang terlalu lama. Ia mengalihkan mata lebih dulu, terlalu cepat. Aku merasakan tenggorokan mengering. Tenang, kataku dalam hati. Berhenti mencari masalah. Aku memindahkan fokus ke jendela. Di luar, langit putih kebiruan terbentang, tanpa detail,
Tanpa kedalaman. Tidak ada awan yang bisa dijadikan penanda. Pesawat seperti menggantung di ruang kosong. Suara pengumuman terdengar, lembut namun tegas. Informasi ketinggian. Quacus Sira. Waktu tempuh. Kata-kata yang seharusnya menenangkan. Tanganku bergerak tanpa sadar, ibu jari menyentuh punggung tangan, mengusap ringan. Tulisan itu terasa semakin samar. Bukan hanya di kulit, di ingatan juga. Aku takut jika aku membiarkannya hilang, aku akan kehilangan satu-satunya petunjuk yang kumiliki. Seorang penumpang di sebelahku akhirnya berbicara. Pertama kali naik rute ini. Aku tersentak kecil, lalu menggeleng. Bukan. Ah, katanya. Ia tersenyum, ramah tapi lelah. Biasanya tenang. Biasanya. Aku membalas senyum tipis. Tidak ada alasan untuk melanjutkan percakapan. Ia kembali menatap ke depan, memasang earphone. Aku merasa bersalah karena mencurigai setiap orang. Tapi rasa bersalah itu cepat dikalahkan oleh naluri yang terus berbisik bahwa kewaspadaan adalah satu-satunya hal yang kumiliki. Gerakan di depan kabin kembali menarik perhatianku. Pramugari yang tadi menulis di tanganku tidak terlihat. Aku mencoba mengingat wajahnya dengan detail, bentuk alis, garis senyum, namun ingatan itu terasa licin, sulit digenggam. Seperti otak sengaja mengaburkan sesuatu. Lampu kecil tanda sabuk pengaman masih mati. Pesawat melaju stabil. Waktu berjalan normal. Aku menunduk lagi, kali ini tidak sepenuhnya menolak. 3 kata itu semakin pudar, hampir menyatu dengan warna kulit. Aku berusaha mengingatnya tanpa membacanya langsung, mengulang bentuk huruf di kepala. Ada rasa dingin yang menjalar, bukan dari kabin, tapi dari dalam dada. Aku menyadari sesuatu yang sederhana namun mengganggu. Sejak pramugari itu pergi, tidak ada satupun kru yang menatap ke arahku. Mereka bergerak di sekeliling, melayani, tersenyum, tapi seolah ada lingkaran tak terlihat yang menghindariku. Atau mungkin aku hanya membayangkannya. Suara tawa terdengar dari barisan depan. Terlalu keras. Terlalu tiba-tiba. Aku mengangkat kepala, refleks lagi, jantung berdebar lebih cepat dari yang seharusnya. Tidak ada apa-apa. Aku mencoba kembali ke logika. Jika memang ada bahaya, mengapa memperingatkanku dengan cara seaneh itu? Mengapa tidak berbicara langsung? Mengapa meninggalkan pesan yang bisa hilang? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menenangkan. Mereka justru membuka ruang baru untuk ketakutan. Tanganku kini terasa lembab. Aku menyelipkannya ke bawah paha, menahan gerakan kecil yang bisa terlihat mencurigakan. Aku tidak tahu siapa yang mungkin memperhatikan, dan ketidaktahuan itu lebih menekan daripada ancaman yang jelas. Pesawat sedikit bergetar. Turbulensi ringan, kata pengumuman. Normal. Namun saat getaran itu terjadi, aku melihat pria di dekat toilet belakang akhirnya bergerak. Ia masuk, pintu tertutup, lalu terbuka lagi terlalu cepat. Ia keluar tanpa mengeringkan tangan. Ia melirik ke arahku. Kali ini lebih lama. Aku menelan ludah. Di punggung tanganku, tulisan itu hampir tak terlihat. Garis terakhirnya memudar, meninggalkan bekas samar seperti memori yang menolak diingat. Aku tahu satu hal dengan pasti sekarang, apapun arti 3 kata itu, aku kehabisan waktu untuk memahaminya secara perlahan. Lampu tanda sabuk pengaman tiba-tiba menyala dengan bunyi ding yang tajam. Suara kecil, tapi cukup membuat seluruh kabin terdiam sesaat. Dan bersama cahaya kecil itu, rasa aman yang selama ini kupegang, rapuh, dipaksakan, akhirnya benar-benar hilang. Bunyi ding itu kecil, tapi memotong udara seperti pisau. Lampu sabuk pengaman menyala, dan seketika seluruh kabin berubah, bukan pada bentuknya, melainkan pada cara aku merasakannya. Ruang yang tadi terasa biasa, kini jadi kotak yang mengunci. Aku menatap lampu itu beberapa detik terlalu lama, seolah jika aku memahaminya, aku bisa mematikan rasa takut. Mohon tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman, suara pramugari dari speaker terdengar lembut, terlalu tenang. Tenang itu yang membuatku merinding. Tanganku yang tadi kusembunyikan di bawah paha perlahan kutarik kembali. Aku tidak berani mengangkatnya tinggi-tinggi. Gerakanku harus terlihat wajar, sekadar menyesuaikan sabuk, sekadar merapikan baju.
Tapi sebenarnya aku sedang mencari sisa-sisa tulisan yang mulai hilang, seperti mencari jejak kaki di pasir sebelum ombak datang. 3 kata itu tinggal bayangan. Huruf-hurufnya tak lagi tegas. Aku harus memanggilnya dari ingatan, bukan dari kulit. Aku memejamkan mata sesaat, mengulang bentuknya. Guratan pertama pendek, guratan kedua lebih panjang. Ada satu huruf yang seperti ditarik terburu-buru, seolah tangan yang menulis takut tertangkap. 3 kata. 3 jarum. Aku membuka mata perlahan. Menatap sekeliling tanpa terlihat menatap. Kabin dipenuhi gerakan kecil yang sama. Orang-orang menegakkan punggung, mengencangkan sabuk, menaruh ponsel. Seorang anak kecil di 2 baris depan bertanya dengan suara polos, "Kita kenapa, Ma?" Ibunya menjawab cepat. "Tidak apa-apa, cuma sedikit goyang." Anak itu diam, tapi matanya tidak. Anak-anak selalu membaca ketegangan sebelum mereka mengerti artinya. Ia menatap ke lorong, lalu ke langit-langit, seolah menunggu sesuatu jatuh. Aku merasakan keringat dingin di belakang leher. Bukan karena turbulensi. Getaran pesawat masih ringan, melainkan karena perasaanku sendiri yang tidak terkendali. Aku berusaha menahan napas agar tidak terdengar cepat. Aku tidak ingin orang di sampingku mendengar napasku berubah, karena perubahan kecil bisa mengundang perhatian. Di otakku, 3 kata itu terus berputar, seperti pita rusak yang diputar ulang. Kalau itu peringatan, berarti ada sesuatu yang harus kulakukan, atau justru sesuatu yang tidak boleh kulakukan. Aku melirik ke depan, ke area gali yang sebagian tertutup tirai. Aku berharap melihat pramugari itu, yang menulis di tanganku, muncul lagi, berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi yang terlihat hanya pramugari lain, berbeda wajah, berbeda rambut, mendorong troli yang tidak bergerak karena sabuk pengaman menyala. Ia berdiri menunggu, tangan di pegangan, senyum tipis. Senyum yang dibuat untuk menenangkan penumpang. Atau menutupi sesuatu. Aku menelan ludah. Kerongkonganku seperti dilapisi debu. Di lorong belakang, pria yang tadi berdiri dekat toilet kini duduk di kursinya. Ia menunduk, tangan di pangkuan, ponsel masih gelap. Ia tidak mengetik, tidak menatap layar. Ia hanya memegangnya seperti orang memegang benda untuk menipu diri sendiri agar terlihat normal. Aku menatapnya 2 detik, lalu memutuskan berhenti. Tatapan terlalu lama adalah undangan. Aku memaksa pikiranku bekerja dengan cara yang paling dingin, memetakan. Baris 22, pasangan muda, berbisik, tampak lelah. Baris 24. Seorang kakek dengan topi, tidur dengan mulut sedikit terbuka. Baris 25, 2 pria berjas, salah satunya menatap ke depan tanpa berkedip terlalu lama. Baris 23, aku, dan penumpang di sebelahku yang tadi ramah, kini tertidur setengah dengan earphone masih terpasang. Tidak ada yang terlihat seperti ancaman. Tapi ancaman tidak selalu terlihat. Aku memeriksa detail lain. Siapa yang paling sering bergerak? Siapa yang terlalu diam? Siapa yang tidak mengikuti pola normal penumpang? Di sisi kanan beberapa baris depan, seorang wanita memegang tasnya erat. Bukan karena takut jatuh, tapi karena ia memeluknya seperti perisai. Di kursi dekat jendela, seorang pria tua memandangi awan dengan mata kosong. Itu normal. Banyak orang menatap awan saat bosan. Namun pria berjas itu, gerak matanya terlalu teratur. Ia memindai, bukan melihat. Aku menurunkan pandangan agar tidak ketahuan menilai. Tapi aku sudah terlanjur memasukkan 1 nama tanpa nama ke dalam daftar. Pria berjas, baris 25, mata terlatih. 3 kata itu, apapun artinya, mungkin berkaitan dengan orang-orang seperti dia. Pesawat kembali bergetar ringan. Gelas plastik di meja lipat beberapa kursi depan bergetar, menimbulkan suara kecil yang seperti lonceng jauh. Aku menyadari betapa sensitifnya telingaku sekarang. Suara kecil yang dulu tak berarti, kini terasa seperti sinyal. Aku menoleh sedikit ke jendela lagi. Langit masih putih. Tidak ada apa-apa. Namun di dalam kabin, setiap orang menyembunyikan sesuatu. Bahkan jika itu hanya rasa takut mereka sendiri. Aku menegakkan punggung, merapikan ujung kerudung dengan gerakan halus, alasan yang sempurna untuk menyentuh punggung tangan lagi.
Aku menyapu kulit itu dengan jari, menguji apakah ada sisa tinta yang bisa kurasakan. Hampir tidak ada. Yang tersisa hanya pengetahuan bahwa aku pernah diberi pesan. Rasa takut paling buruk adalah rasa takut tanpa bukti. Rasanya seperti berdiri di ruangan kosong dan merasa ada seseorang di belakangmu. Kau tidak bisa menoleh terlalu cepat, karena kalau ternyata kosong, kau akan malu pada dirimu sendiri. Tapi kalau ternyata ada, kau akan menyesal karena menoleh. Aku menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Penumpang di sebelahku bergerak, membuka mata setengah. Ia menatap lampu sabuk pengaman. Masih nyala, ya, katanya. Jawabku pelan. Biasanya sebentar. Ia menguap. Aku memaksa nada suaraku tetap ringan. Mungkin cuaca. Ia mengangguk, lalu menutup mata lagi. Tidak ada curiga, tidak ada perhatian lebih. Itu melegakan sekaligus membuatku merasa sendirian. Aku ingin bertanya pada seseorang. Ingin memastikan apakah aku hanya berhalusinasi. Ingin meminjam logika orang lain untuk menekan panikku sendiri. Tapi pramugari menulis di tanganku bukan tanpa alasan. Cara itu berarti ada sesuatu yang tidak boleh terdengar. Tidak boleh menjadi percakapan. Tidak boleh tertangkap telinga lain. Peringatan yang tak bisa diucapkan. Aku menggigit bagian dalam pipi, pelan, sampai rasa nyeri kecil mengembalikan aku ke tubuhku. Nyeri membantu. Nyeri memberi batas. Aku menatap ke depan lagi, mencoba menemukan pramugari itu di antara gerak kru. Aku menunggu ia lewat, pura-pura bertanya tentang air minum, lalu, dengan nada biasa, menanyakan sesuatu yang bisa kubaca dari reaksi matanya. Reaksi manusia tidak pernah sepenuhnya bisa disembunyikan. Namun lorong tetap kosong. Pramugari yang berbeda lewat sekali, menunduk pada seorang penumpang yang minta selimut. Ia memberi selimut, tersenyum, berjalan lagi. Seperti film yang diputar normal, sementara aku menonton dari balik kaca yang retak. Aku memikirkan 3 kata itu lagi, memaksa diri mengingatnya dengan cara lain. Aku bayangkan pramugari itu berdiri di sampingku, tangannya menulis. Gerakannya cepat. Ada tekanan di huruf tertentu. Huruf pertama, sepertinya dimulai dengan garis turun. Huruf kedua, mungkin melengkung. Kata terakhir, paling pendek. Aku tidak tahu. Semakin kupaksa, semakin kabur. Kepalaku panas, tapi telapak tanganku dingin. Pesawat sedikit menukik halus, atau mungkin hanya perasaanku. Beberapa penumpang menarik napas bersamaan, lalu tertawa canggung. Aku tidak ikut tertawa. Di barisan depan, anak kecil itu mulai bernyanyi pelan, nyanyian yang tidak jelas nadanya. Ibunya menepuk bahunya, menyuruh diam. Anak itu diam, tapi ia memeluk lengan ibunya lebih erat. Aku menatap momen itu dan merasakan sesuatu yang pahit. Naluri manusia paling murni muncul saat tidak ada kata-kata. Aku mengalihkan pandangan ke tangan sendiri. Kalitnia Polos. Tidak ada bukti. Tapi ketakutan di dalamku tetap sama. Seolah pesan itu tidak memudar dari kulit, melainkan pindah ke dalam darah. Aku mulai memikirkan skenario paling sederhana. Pramugari itu salah orang. Ia mengira aku orang lain. Ia menulis peringatan, tapi bukan untukku. Skenario itu seharusnya menenangkan. Namun tidak. Karena kalau ia salah orang, berarti ada orang yang sedang dalam bahaya di pesawat ini, dan aku baru saja ikut membawa peringatan itu. Aku ikut memegang sesuatu yang bukan milikku. Dan dalam situasi seperti ini, memiliki informasi yang salah bisa sama berbahayanya dengan memiliki informasi yang benar. Aku memandang ke kursi-kursi lagi, mencoba membayangkan siapa yang tampak seperti target. Siapa yang tampak seperti orang penting. Siapa yang tampak seperti seseorang yang mungkin diburu. Pria berjas itu tentu kandidat. Tapi kenapa target akan duduk dengan nyaman di kelas ekonomi? Kenapa ia tidak ditemani? Kenapa ia terlihat terlalu tenang? Atau justru itu sebabnya? Orang yang paling terancam sering berusaha terlihat paling biasa. Aku merasa tengkukku seperti ditusuk. Aku menoleh sedikit, hanya sedikit, dan melihat pria yang tadi dekat toilet kembali berdiri. Tidak, ia tidak berdiri. Ia hanya bangkit setengah, seolah hendak mengambil sesuatu dari bagasi atas, lalu duduk lagi. Gerakan palsu.
Sebuah alasan. Sebuah cara untuk memeriksa. Matanya bergerak cepat ke arah depan, lalu ke arahku, lalu turun. Ia menahan pandangan di punggung tanganku. Aku membeku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak bereaksi. Aku mengunci wajahku dalam ekspresi netral, seperti orang yang sedang bosan. Tapi di dalam, seluruh tubuhku berteriak. Ia melihat tempat yang tadi ditulis. Mungkin ia tidak melihat tulisan sudah hampir hilang, tapi ia melihat bahwa ada sesuatu di sana. Atau ia melihat gesturku yang terlalu sering menyentuh tangan sendiri. Aku menahan diri untuk tidak menarik tangan cepat-cepat. Gerakan tiba-tiba adalah pengakuan. Aku hanya meletakkan tangan perlahan di pangkuan dan memandang ke depan. Seolah aku tidak sadar. Lalu aku mendengar suara di kepalaku sendiri, suara yang dingin dan jelas. Kau sedang diawasi. Kabin terasa lebih sempit. Udara terasa lebih kental. Bahkan suara mesin terdengar seperti mengaum lebih dekat. Aku tidak tahu apakah itu perubahan nyata atau tubuhku yang sedang masuk ke mode bertahan. Aku ingin pergi ke toilet. Ingin berdiri, bergerak, menjauh dari tatapan. Tapi sabuk pengaman menyala. Dan bahkan jika aku bisa berdiri, bergerak berarti menonjol. Menonjol berarti jadi titik mudah. Aku memaksa diri duduk diam. Pramugari dari speaker kembali bicara, menenangkan penumpang. Suaranya sama. Tapi sekarang aku mencari jeda kecil, perubahan nada, kesalahan napas. Aku mencari tanda bahwa ia tahu sesuatu. Tidak ada. Atau aku tidak cukup peka untuk menangkapnya. Aku menatap tirai yang menutup sebagian area depan. Aku ingin percaya pramugari yang menulis itu berada di baliknya. Ia mungkin sedang menunggu momen untuk kembali. Ia mungkin sedang mencoba melakukan sesuatu. Tapi waktu berjalan. Lampu sabuk pengaman tetap menyala. Troli tetap tertahan. Kru tetap di tempat, seolah mereka juga menunggu. Sebuah pikiran menyusup, pelan namun tajam. Mungkin peringatan itu bukan tentang penumpang. Mungkin tentang kru. Mungkin pramugari itu memperingatkanku tentang seseorang di antara mereka. Dan jika itu benar, maka ia sudah melanggar aturan dengan menulis di tanganku. Ia sudah mengambil risiko, dan risiko seperti itu biasanya dibayar mahal. Aku menelan lagi. Kali ini sulit. Pramugari yang lain berjalan melewati lorong, memeriksa sabuk pengaman, menunjuk dengan gestur lembut pada seorang penumpang yang belum mengencangkan. Ia berhenti di dekat baris 23, dekatku, sekilas menatap wajahku, lalu melanjutkan. Tatapan itu terlalu singkat untuk kubaca. Tapi cukup untuk membuatku merasa seperti aku baru saja diperiksa. Aku ingin bicara, tapi lidahku terasa berat. Aku hanya bisa mengeluarkan satu kalimat yang paling aman. Maaf, panggilku pelan saat ia hampir lewat. Ia menoleh, senyum profesional kembali muncul. Ya, Bu. Aku memilih kata-kata seperti memilih pijakan di lantai yang mungkin runtuh. Tadi, ada pramugari yang melayani saya, yang rambutnya disanggul rapi. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya, ada jeda sepersekian detik. Jeda itu kecil, namun tubuhku menangkapnya seperti sirene. Yang mana ya, Bu? Tanyanya, suara tetap halus. Aku tidak bisa menyebut yang menulis di tanganku. Aku tidak bisa menyebut yang memberi peringatan. Aku tidak bisa menyebut apapun yang penting. Aku berpura-pura ragu. Dia, yang tadi lewat sini. Saya mau pesan air. Pramugari itu mengangguk pelan. Oh, nanti saya bantu, Bu. Nanti, tanyaku, terlalu cepat, lalu segera menurunkan nada. Maksud saya, kalau bisa. Sekarang sabuk pengaman masih menyala, jawabnya. Tunggu sebentar, Ja. Baik, kataku. Ia tersenyum sekali lagi, lalu pergi. Langkahnya tetap terukur. Tapi punggungnya terasa kaku. Seolah ia membawa beban yang tidak boleh jatuh. Aku menatap punggungnya sampai ia hilang di depan. Lalu aku menatap tirai lagi, menunggu. Menunggu pramugari itu muncul. Menunggu seseorang memberi tanda bahwa aku tidak sendirian dalam rasa takut ini. Waktu berjalan seperti air yang lambat, tapi tak bisa dihentikan. Lampu sabuk pengaman akhirnya mati.
Beberapa penumpang langsung berdiri, meregangkan kaki, membuka bagasi, menuju toilet. Kabin kembali hidup dengan suara langkah dan gesekan kain. Aku tetap duduk. Aku tidak berani ikut arus. Arus membuatmu terlihat normal, tapi juga membuatmu mudah dipindahkan tanpa sadar. Aku menunggu beberapa detik, membiarkan orang lain lebih dulu bergerak. Pria yang tadi dekat toilet, dia berdiri bersamaan dengan yang lain. Ia berjalan ke arah belakang, bukan ke toilet, tapi ke area dekat pintu belakang. Ia berhenti, seolah menunggu giliran, namun toilet kosong. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke depan. Menatap ke arahku, meski dari jauh. Aku merasakan dada sesak. Aku memutuskan bergerak sedikit, bukan berdiri, hanya menggeser posisi, seolah mencari nyaman. Aku ingin memecah pola supaya tidak terlihat kaku. Penumpang di sebelahku bangun lagi, melepas earphone. Saya ke toilet dulu, katanya. Ayah, jawabku. Ia berdiri, melangkah ke lorong, lalu hilang di antara tubuh penumpang lain. Aku kini sendirian di kursi dua tempat itu, ruang kosong di sampingku terasa seperti panggung kecil yang menyinari aku lebih terang. Aku menunduk, menatap tangan. Hampir bersih. Tulisan itu tinggal bekas abu, nyaris tidak bisa dilihat. Aku merasa panik meningkat, tapi aku menahannya dengan satu gagasan. Kalau aku terlihat panik, aku sudah kalah. Aku mengangkat kepala lagi, mencari pramugari itu. Aku berharap ia muncul membawa troli, memberi kesempatan untuk menukar pandang, memberi kode. Namun yang lewat hanyalah pramugari yang tadi kutanya. Ia mendorong troli pelan, berhenti di setiap baris, menawarkan minuman. Semua normal. Saat ia sampai ke barisku, aku menatapnya. Air mineral, Bu, tanyanya. Aku menelan. Boleh. Ia menyerahkan botol kecil. Jarinya menyentuh ujung jariku sebentar, sentuhan biasa, tapi aku membaca sesuatu di wajahnya, bukan empati, bukan curiga, melainkan kehari-harian. Seolah ia tahu aku menunggu seseorang. Aku ingin bertanya lagi, tapi kalimat apapun bisa jadi jebakan. Aku hanya mengangguk kecil, lalu ia pergi. Aku menatap ke arah depan sekali lagi. Tirai tetap tertutup. Tidak ada gerakan. Tidak ada bayangan pramugari yang kutunggu. Dan tiba-tiba, sesuatu yang sangat sederhana menghantamku dengan pelan, namun membuat perutku kosong. Sejak awal, pramugari yang menulis di tanganku tidak pernah kembali melewati lorong kabin. Tidak sekalipun. Aku merasakan dingin merambat dari punggung sampai ujung jari. Seolah kabin ini baru saja kehilangan satu orang, bukan secara fisik, tapi secara keberadaan. Seperti seseorang yang dipotong dari cerita tanpa suara. Aku memegang botol air, tapi tidak membukanya. Tanganku terlalu kaku. Aku menatap lorong yang ramai, lalu menatap tirai yang diam. Ketidakhadirannya terasa lebih menakutkan daripada kehadirannya. Karena kini aku tidak lagi hanya memikirkan arti tiga kata itu. Aku mulai memikirkan harga yang harus dibayar orang yang menulisnya. Aku baru menyadari tanganku gemetar saat botol air itu bergetar di antara jari-jariku. Bukan karena dingin. Bukan karena turbulensi. Getaran itu datang dari tempat yang lebih dalam, dari sesuatu yang akhirnya berhenti menyangkal. Aku memutar tutup botol perlahan. Bunyi klik kecil terdengar terlalu jelas di telingaku. Airnya dingin. Menyentuh bibir, turun ke skivi ke tenggorokan. Biasanya, sensasi itu menenangkan. Kali ini tidak. Dingin itu hanya menegaskan satu hal, tubuhku masih di sini, sementara pikiranku sudah melangkah terlalu jauh. Tiga kata. Aku berhenti meminum, menutup botol lagi. Aku tidak berani memandang tangan. Aku tahu jika aku melihatnya sekarang, aku akan mencoba memaksa ingatan bekerja. Dan jika ingatan itu akhirnya terbuka sepenuhnya, aku belum yakin aku sanggup menerimanya. Lorong kabin ramai oleh penumpang yang berdiri. Suara langkah, pintu bagasi dibuka, tawa kecil yang dibuat-buat. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah tidak ada sesuatu yang bergeser beberapa derajat dari sumbunya. Aku duduk diam, menghitung napas. Ada saat-saat di mana ketakutan tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai pengakuan pelan. Aku berada di saat itu.
Ketakutan yang tidak lagi bertanya apakah, tapi siapa. Aku menatap ke depan, melewati kepala-kepala yang bergerak, ke arah tirai yang tetap tertutup. Pramugari itu tidak muncul. Tidak ada bayangan, tidak ada siluet. Ketidakhadirannya mulai membentuk makna sendiri, seperti jeda panjang dalam kalimat yang seharusnya selesai. Aku menunduk lagi, akhirnya. Punggung tanganku kini hampir bersih. Hanya ada bayang samar, seperti bekas tulisan yang terhapus terlalu cepat. Tapi bentuknya masih bisa kuraba di kepala. 3 potong suara yang mencoba disatukan. Aku memejamkan mata, membiarkan kabin menjadi latar belakang yang kabur. Mesin pesawat berdengung rendah, stabil, seperti denyut nadi raksasa. Di dalam dengungan itu, ingatan lama bergerak. Ada keputusan yang pernah kuambil. Bukan keputusan besar yang dibicarakan orang-orang, tapi keputusan kecil yang berdampak panjang. Keputusan yang kuanggap benar saat itu, bahkan perlu. Aku mengingat ruang kantor yang dingin, map coklat dengan label yang tidak pernah kubaca keras-keras. Aku mengingat tanda tanganku sendiri, rapi, yakin. Aku membuka mata. Jantungku berdebar lebih cepat. Tidak, bisikku pada diri sendiri. Keputusan itu sudah lama berlalu. Bertahun-tahun. Orang-orang yang terlibat sudah menyebar, menjalani hidup masing-masing. Aku tidak pernah mengira sesuatu dari masa itu bisa menyusulku sampai ke sini, di udara, di kursi sempit, tanpa jalan keluar. Namun 3 kata itu tidak muncul dari ruang kosong. Mereka menuntut konteks. Aku menggeser pandangan ke kiri, ke kursi kosong di sampingku. Penumpang yang tadi ke toilet belum kembali. Kursi kosong itu seperti ruang hampa, mengundang pikiran-pikiran yang tidak ingin kupelihara. Di barisan depan, seorang pria berjas berdiri, meraih tas kecil dari bagasi atas. Jericannya tenang. Tidak terburu-buru. Ia menutup bagasi dengan hati-hati, lalu berdiri sebentar, seolah menunggu sesuatu. Matanya bergerak, menyapu lorong, melewati wajah-wajah tanpa benar-benar melihat. Aku merasa napasku tertahan saat matanya berhenti di arahku. Tidak lama. Hanya 1 detik. Tapi cukup. Aku menurunkan pandangan, pura-pura mengencangkan sabuk. Aku tidak tahu apakah ia mengenaliku. Aku tidak tahu apakah ia mengingat wajahku dari tempat lain, waktu lain. Yang ku tahu, rasa takut itu kini punya arah. Aku memaksa diriku berpikir sistematis, seperti dulu. Jika ancaman itu nyata, jika peringatan itu personal, maka ada rantai sebab akibat yang bisa diurai. Tidak ada peringatan tanpa alasan. Tidak ada risiko tanpa tujuan. Aku mengingat nama-nama. Wajah-wajah yang pernah marah, kecewa, diam terlalu lama. Orang-orang yang kuanggap sudah menerima, sudah melanjutkan hidup. Aku menyadari betapa mudahnya aku mengubur ketidaknyamanan demi rasa aman semu. Seorang pramugari lewat di lorong, mendorong troli. Aku menahan keinginan untuk memanggilnya. Aku tidak ingin terlalu sering terlihat membutuhkan bantuan. Kebutuhan menarik perhatian. Perhatian adalah mata uang berbahaya di ruang tertutup seperti ini. Aku meneguk air lagi, kali ini lebih cepat. Tengro Kenko Teresa Sempit. Di kepalaku, 3 kata itu akhirnya menyusun diri, bukan sebagai kalimat utuh, tapi sebagai perasaan yang sangat spesifik. Perasaan bahwa aku pernah berada di sisi yang salah dari sesuatu, dan seseorang tidak melupakannya. Aku menatap ke depan lagi. Tirai sedikit bergerak, seolah ada angin kecil dari baliknya. Aku menegakkan punggung. Tidak ada yang muncul. Gerakan itu mungkin hanya akibat orang lewat di sisi lain. Atau mungkin bukan. Tenang, kataku dalam hati, lagi. Pesawat terasa lebih hangat sekarang. Atau mungkin tubuhku yang memanas. Aku melonggarkan kerah sedikit, gerakan kecil yang terlihat biasa. Keringat tipis muncul di pelipis. Penumpang di sebelahku kembali, membawa bau sabun tangan. Ia duduk, menghela napas. Antriannya panjang. Aku mengangguk. Ayah. Ia mengikat sabuk, lalu menatap ke depan. Kita hampir sampai, ya? Sepertinya, jawabku. Percakapan itu pendek, dangkal, tapi memberiku jangkar kecil pada kenyataan. Namun jangkar itu rapuh. Begitu ia kembali menutup mata,
Aku sendirian lagi dengan pikiranku. Aku memikirkan pramugari itu. Cara ia menulis di tanganku, cepat, hampir tidak menyentuh. Cara ia berdiri terlalu lama di sampingku, seolah menunggu keberanian terakhir. Cara matanya mengatakan sesuatu yang mulutnya tidak berani. Ia mengambil risiko untukku. Itu fakta yang tidak bisa diabaikan. Mengapa? Jawaban paling logis adalah karena ia tahu. Ia tahu siapa aku. Atau ia tahu sesuatu tentang masa laluku. Atau ia melihat sesuatu di pesawat ini yang berkaitan langsung denganku. Aku merasakan tekanan di dada, seperti tangan yang menekan dari dalam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak boleh tenggelam dalam spekulasi tanpa data. Aku butuh tanda, petunjuk kecil apapun. Aku memperhatikan kru. Jumlah mereka terasa lebih sedikit. Atau mungkin hanya satu yang hilang, yang paling penting. Aku mencoba menghitung pramugari yang kulihat sejak awal. Ada yang pendek rambutnya, ada yang tinggi, ada yang suaranya lebih berat. Satu wajah tidak pernah muncul lagi. Kesadaran itu seperti paku kecil yang ditancapkan perlahan. Jika ia tidak kembali, ada dua kemungkinan. Ia dipindahkan ke area lain. Atau ia tidak bisa kembali. Aku tidak tahu mana yang lebih buruk. Pengumuman kembali terdengar, kali ini tentang persiapan pendaratan. Nada suara tetap profesional, stabil. Penumpang mulai membereskan barang, melipat meja. Aktivitas meningkat, menciptakan ilusi bahwa segalanya terkendali. Justru di saat seperti itu, perhatian mudah terpecah. Justru di saat seperti itu, kesalahan terjadi. Aku mengencangkan sabuk, memastikan kliknya terdengar. Aku ingin semua orang melihatku sebagai penumpang yang patuh, tidak bermasalah. Aku menyandarkan kepala, menutup mata setengah, tapi telingaku tetap terbuka. Ada langkah yang berhenti terlalu lama di dekat barisku. Aku tidak membuka mata. Aku menunggu. Aku mendengarkan napas orang itu. Territor. Tidak tergesa. Bu, suara itu pelan. Aku membuka mata. Pria berjas itu berdiri di lorong, tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Jah, jawabku. Boleh lewat, katanya. Saya mau ke depan. Silakan, kataku, menarik kaki sedikit ke dalam. Ia lewat, jaraknya dekat. Terlalu dekat. Aku mencium aroma parfum yang halus, mahal. Saat ia melewati, aku merasakan sesuatu yang seperti sentuhan ringan di pergelangan tanganku. Bisa jadi tidak sengaja, bisa jadi tidak. Ia berhenti 2 langkah di depan, menoleh sedikit. Perjalanan jauh, ya? Aku menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Lumayan. Ia mengangguk. Semoga lancar. Terima kasih, kataku. Ia melanjutkan langkah. Tidak menoleh lagi. Aku menatap punggungnya sampai ia menghilang di balik kepala-kepala lain. Jantungku berdegup keras. Aku menunduk, memeriksa pergelangan tangan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tulisan. Tidak ada bekas. Tapi perasaan itu tidak hilang. Aku sadar, dengan kejelasan yang menyakitkan, ia sedang mengujiku. Menguji reaksiku. Mencari konfirmasi bahwa aku tahu sesuatu. Aku menutup mata, membiarkan kesadaran itu meresap. 3 kata itu bukan hanya peringatan. Mereka adalah kunci. Dan seseorang di pesawat ini tahu aku telah menerimanya. Aku membuka mata lagi, menatap ke depan, ke lorong yang kini kosong. Tirai bergerak sedikit lagi, lalu diam. Pramugari itu tetap tidak muncul. Dari sini, tidak ada lagi kebetulan. Lampu kabin tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya meredup, seolah pesawat sendiri takut memberi ruang pada kegelapan. Di sela dengung mesin, ada bunyi lain yang lebih tipis, napas orang-orang yang sengaja dipendekkan, seperti semua orang mendadak belajar cara tidak terdengar. Aku menahan telapak tangan di paha, merasakan kain celana yang mulai lembab oleh keringat dingin. Kursi 18C. Lorong di kanan. Jendela di kiri bukan milikku. Orang di 18A menutup tirai sejak lampu sabuk pengaman menyala lagi, dan sekarang tirai itu terasa seperti tembok yang sengaja didirikan untuk menghalangi kenyataan. Di depan, 3 baris dari sini, seorang pria berdiri.
Ia tidak berteriak. Itu justru yang membuatnya berbahaya. Tubuhnya tegak, bahunya santai, satu tangan menyentuh sandaran kursi seolah ia pemilik seluruh baris. Mata pramugari di dekat Gali tidak berani naik sampai wajahnya. Mereka semua sudah memahami aturan pertama malam ini, jangan memancing. Aku menghitung hal-hal kecil, karena hal besar terlalu berat untuk dipikul sekaligus. 2 jalan keluar terdekat, pintu depan jauh, pintu belakang lebih dekat tapi dia berdiri di tengah. 6 langkah dari kursiku ke lorong jika aku harus berdiri. 4 kursi di sekitarku bisa jadi perisai, atau jebakan. Di bawah kursi depan, tas ranselku terselip, resleting setengah terbuka. Di dalamnya ada botol minum kosong, charger, dan jaket tipis yang tadi kupakai karena AC terlalu dingin. Tidak ada yang bisa jadi senjata. Dan itu bagus. Membawa sesuatu yang bisa jadi senjata berarti juga membawa alasan untuk dilihat. Jangan banyak gerak, bisik lelaki di sebelahku, kursi 18D, badan besar, parfum manis yang bercampur cemas. Bibirnya tidak benar-benar bergerak. Ia bicara dari sisi mulut, seperti orang yang takut kalimat bisa memantul. Aku mengangguk tanpa menatapnya. Menatap adalah undangan. Dan malam ini, undangan tidak pernah berakhir baik. Aku memindahkan fokus ke suara. Mesin. Sistem ventilasi. Desis kecil dari panel di atas kepala. Ada klik pelan, bukan tombol sabuk pengaman, melainkan suara plastik kursi saat seseorang tanpa sadar menggeliat. Pria di 3 baris depan menoleh pelan ke arah sumber suara itu. Hanya menoleh. Tidak ada kemarahan. Tapi seluruh kabin menegang, seolah ia baru mengangkat pistol. Seseorang di belakang tertahan batuk. Betania Deitland. Aku bisa mendengar bagaimana tenggorokannya berusaha menyembunyikan kebutuhan tubuh. Aku juga butuh menelan ludah, tapi aku menunggu detik yang tepat, ketika dengung mesin naik sedikit, menutup suara kecil itu. Aku menelan. Hampir tidak terdengar. Tapi aku tetap merasa bersalah, seperti baru saja menggeser satu batu kecil yang bisa memicu longsor. Logikaku bekerja seperti lampu darurat, lemah, tapi setia. Strategi pertama, terlihat biasa. Orang biasa tidak menarik perhatian. Orang biasa tidak punya rahasia, tidak punya rencana. Orang biasa hanya ingin mendarat, mengambil koper, pulang, dan lupa penerbangan ini pernah terjadi. Aku memaksa bahu rileks. Aku membuat wajahku kosong, bukan kosong karena putus asa, tapi kosong seperti penumpang yang mengantuk. Strategi kedua, jangan jadi pusat. Kalau ada pilihan, jangan berada di lorong. Jangan berdiri. Jangan menjawab jika tidak ditanya. Tidak menawarkan bantuan, tidak menunjukkan kepahlawanan. Kepahlawanan adalah cara tercepat untuk mati, terutama ketika lawanmu tenang. Strategi ketiga, simpan tenaga untuk momen yang tidak bisa dihindari. Aku menahan napas lebih lama dari biasanya, mengajari tubuhku hemat oksigen, hemat gerak, hemat emosi. Ketakutan itu seperti gelombang, kalau kuikuti, aku akan tenggelam. Jadi aku biarkan ia memukul tepi, tapi aku tidak melompat. Di 2 baris depan, seorang anak kecil di pangkuan ibunya mulai gelisah. Anak itu tidak mengerti pola ancaman, ia hanya mengerti bahwa ibunya tidak lagi tersenyum dan orang dewasa tiba-tiba jadi patung. Anak itu menarik ujung baju ibunya, suara kain terdengar lebih keras dari seharusnya. "Mah, pipis," anak itu berbisik, jujur, sederhana, mematikan. Ibunya membeku. Aku melihat tangannya yang menggenggam terlalu kuat, buku jarinya putih. Ia tidak berani berdiri. Ia menatap lurus ke depan, seolah berharap permintaan itu akan menguap. Anak itu mengulang, lebih pelan, lebih putus asa. Pria yang berdiri itu tidak bergerak, tapi satu pramugari, yang tadi berdiri dekat Gali, melangkah 1 langkah kecil. Semua orang menahan napas. "Pak," pramugari itu berbicara sangat pelan, nada profesional yang diperas sampai tipis. "Ada anak kecil, butuh ke toilet." Pria itu menoleh. Jarek Hanya Lambat, Halis. Ia menatap pramugari seperti menilai suhu ruangan. "Tidak sekarang," katanya. 2 kata. Tidak lebih dari itu. Pramugari itu berhenti. Ia mundur 1 langkah, menelan ketakutannya seperti obat pahit.
Ibunya menunduk, memeluk anak itu lebih erat. Anak itu mulai merengek, tapi rengekannya tidak keluar penuh, seperti ia pun merasakan dinding tak terlihat. Aku memejamkan mata sebentar. Di dalam gelap kelopak, aku mencatat, ancaman tidak suka perubahan. Ancaman tidak suka aliran manusia ke toilet, ke lorong, ke tempat yang tidak bisa ia kontrol. Ia menginginkan kabin sebagai ruangan tunggal dengan semua mata terkunci. Maka kalau aku harus bergerak, aku harus melakukannya ketika perubahan terjadi karena hal lain. Ketika ia sendiri terpaksa mengalihkan fokus. Aku mencari hal lain yang bisa mengalihkan fokus. Di atas, lampu sabuk pengaman masih menyala. Tidak ada turbulensi terasa, tapi kapten, atau sistem, memintanya tetap menyala. Itu sinyal bahwa sesuatu tidak normal, bahkan sebelum pria itu berdiri. Aku mengingat pengumuman terakhir, untuk kenyamanan dan keamanan, mohon tetap di tempat duduk. Kata, keamanan, biasanya hanya formalitas, tapi malam ini ia terdengar seperti permohonan. Aku melirik jam di layar kecil kursi depan, layar hiburan masih mati. Jam kecil di pojok panel, pukul 2.17. Terlalu malam, terlalu panjang untuk tetap tegang tanpa pecah. Ketegangan punya batas, dan batas itu sering terjadi tanpa suara. Aku pernah melihat orang pingsan di bus karena takut, bukan karena ancaman langsung, tapi karena tubuh tidak sanggup menahan alarm terlalu lama. Lelaki di sebelahku menggusap wajahnya pelan, seolah gatal. Kamu pikir, dia bawa apa? Bisiknya, kata-katanya tercecer. Aku tidak menjawab cepat. Menjawab berarti berbagi ketakutan. Berbagi ketakutan berarti memperbesar. Aku menatap lurus ke depan. Aku tidak tahu, jawabku akhirnya. Suaraku nyaris tidak ada. Jangan tebak-tebak. Ia mengangguk, menelan sisa kalimatnya sendiri. Di baris seberang, seorang perempuan tua merogoh tasnya. Bunyi resleting kecil terdengar, dan seluruh kabin seperti menarik napas bersama. Pria itu melirik tajam. Perempuan itu berhenti, tangannya menggantung di udara. Air, perempuan itu berkata, hanya itu. Saya butuh minum. Pria itu tidak menjawab. Ia berjalan satu langkah mendekat, sepatu menekan karpet dengan bunyi yang terlalu jelas. Ia menunduk sedikit, cukup untuk melihat isi tas tanpa benar-benar membungkuk. Perempuan tua itu menahan napas, bibirnya bergetar, tapi ia tetap membuka tasnya perlahan, menunjukkan botol plastik kecil. Tidak ada gerakan cepat. Tidak ada kejutan. Pria itu kembali berdiri tegak. Minum, katanya. Lalu ia berbalik, seolah insiden itu tidak penting. Tapi bagiku, itu penting. Ia bukan monster yang liar. Ia selektif. Ia mengizinkan kebutuhan, tapi dengan kontrol. Ia ingin orang-orang tetap hidup, setidaknya untuk sementara. Itu berarti ada tujuan yang lebih besar dari sekadar kekacauan. Aku merasakan sesuatu yang lebih dingin dari ketakutan. Kesadaran bahwa keselamatan bukan hanya soal selamat dari malam ini. Keselamatan adalah tidak salah mengambil peran. Aku bukan negosiator. Aku bukan pahlawan. Aku hanya penumpang yang ingin kembali jadi seseorang yang bisa mengeluh tentang koper hilang. Jadi aku menekan dorongan untuk mengamati terlalu jelas. Aku mengamati lewat pantulan, lewat sudut mata, lewat jeda. Tiba-tiba, dari depan, terdengar suara laki-laki lain, lebih tua, lebih serak. Mungkin salah satu awak. Tolong, duduk, katanya. Kita bisa bicara? Pria itu tertawa kecil, tapi tidak ada humor di sana. Bicara? Kamu bicara setelah aku selesai? Jawabnya. Tenang. Seolah ia menegosiasikan harga parkir. Aku menunggu reaksi kabin, tapi yang terjadi hanya keheningan yang lebih tebal. Di keheningan itu, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, ritmenya tidak beraturan. Aku memaksa diriku menghitung napas, 4 masuk, tahan 2, 6 keluar. Aku memaksa pikiranku menempel pada angka, bukan pada kemungkinan. Kalau ia ingin kontrol, maka setiap gerakan kecil yang tidak perlu adalah pelanggaran. Jadi aku mulai merencanakan hal-hal yang mungkin terlihat perlu bila terjadi. Misalnya, jika pramugari diminta membawa sesuatu, lorong akan aktif. Jika ada pengumuman dari kokpit, fokus akan bergeser ke speaker.
Jika lampu kabin berubah, mata akan naik ke atas. Pada momen-momen itu, seseorang bisa menyelipkan tindakan kecil, memindahkan tas, menyembunyikan ponsel, menyelipkan catatan. Tapi ponselku ada di saku jaket, mati sejak lepas landas karena baterai hampir habis. Charger ada di tas. Stop kontak ada di bawah layar hiburan. Semua itu butuh gerak. Gerak berarti risiko. Aku memutuskan, aku tidak akan menghubungi siapapun. Aku tidak akan jadi orang yang mencoba, melapor, dan membuatnya curiga. Aku tidak tahu apakah sinyal bahkan ada. Aku tidak tahu apakah ada alat yang ia pegang untuk tahu siapa yang mengirim pesan. Aku tidak tahu apapun, dan ketidaktahuan adalah alasan terbaik untuk tidak bertindak. Kepanikan datang seperti gelombang kedua, lebih rendah, tapi lebih licin. Ia berbisik, kamu harus melakukan sesuatu. Dan logika menjawab, bertahan hidup juga sesuatu. Aku menahan diri seperti menahan pintu yang ingin terbuka oleh angin. Di depan, pramugari lain berjalan pelan membawa air mineral. Ia menunduk, matanya hanya pada lantai. Pria itu membiarkannya lewat. Ia bahkan menggeser tubuh sedikit, memberi ruang. Itu makin menguatkan pola. Ia tidak ingin kekacauan, ia ingin penyerahan yang rapi. Saat pramugari melewati barisku, ia menoleh sangat singkat, bukan menatap, lebih seperti mengecek. Matanya merah, tapi fokus. Ia menahan air mata dengan teknik yang mungkin ia pelajari di pelatihan, berkedip cepat, telan, tetap profesional. Tangannya sedikit gemetar, tapi nampan dipegang dengan dua tangan, stabil. Aku ingin mengatakan sesuatu. Kata-kata bodoh seperti, kamu kuat, tapi itu hanya akan membuatnya manusia di mata pria itu. Dan malam ini, menjadi manusia bisa jadi kelemahan. Aku hanya menurunkan pandangan, memberi ruang padanya untuk tetap jadi bayangan. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih. Waktu di kabin seperti karet. Di tengah ketegangan, tiba-tiba terdengar bunyi, ding, yang seharusnya biasa, tanda pengumuman. Semua kepala terangkat hampir bersamaan, refleks yang sulit ditahan. Pria itu menoleh ke speaker di atas, seolah ia juga menunggu. Suara kapten masuk, tapi bukan dengan nada ramah biasa. Ada jeda sebelum ia bicara, seperti ia sedang memilih kata sambil mengukur risiko. Perhatian, katanya, suaranya terdengar lebih dekat dari seharusnya, seperti datang dari dalam tulang pesawat. Kami mengalami sedikit gangguan pada sistem tekanan kabin. Tidak berbahaya saat ini. Namun, mohon tetap duduk dan gunakan sabuk pengaman. Sedikit gangguan. Dua kata yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuka pintu baru di kepalaku. Tekanan kabin bukan hal yang bisa ditawar. Tekanan kabin adalah hukum fisika. Hukum fisika tidak peduli siapa yang berdiri di lorong. Aku merasakan perubahan pertama sebelum orang lain sadar, udara terasa lebih kering, lebih tipis. Bukan dramatis, hanya seperti ruangan yang AC-nya salah setel. Lalu terdengar bunyi halus, seperti siulan jauh, dari atas panel bagasi, entah dari mana. Beberapa penumpang mulai mengangkat tangan ke telinga, reaksi instingtif terhadap perubahan tekanan yang bahkan belum jelas. Pria itu mengangkat alis. Itu ekspresi pertama yang tidak sepenuhnya terkendali. Bukan takut, lebih seperti terganggu. Ia menatap ke arah Galli, ke arah pramugari, lalu ke arah depan, seolah ia baru sadar bahwa ada sesuatu di pesawat ini yang tidak bisa ia perintah. Lampu kabin berkedip sekali. Sangat cepat, seperti kedipan mata. Tapi kedipan itu cukup untuk membuat beberapa orang tersentak. Anak kecil tadi mulai menangis kecil, tangis yang akhirnya lolos karena tubuhnya tidak sanggup lagi menahan. SHH, ibunya memohon, bukan memarahi. Sayang, diam dulu. Pria itu menoleh tajam ke arah tangisan. Bibirnya menekan menjadi garis. Ia melangkah satu langkah, dan pada saat yang sama, dari bagian belakang terdengar bunyi, trum, pelan, seperti sesuatu jatuh di kompartemen. Kepala-kepala berputar. Fokus PK. Untuk pertama kalinya, kontrolnya tidak sempurna. Aku merasakan kesempatan itu seperti celah di pintu yang baru terbuka setengah. Tubuhku langsung menghitung, 2 detik,
mungkin 3, sebelum ia mengembalikan kendali dengan satu kalimat. Tapi celah itu juga berbahaya, karena panik orang lain bisa meledak tanpa arah, dan ledakan tanpa arah selalu menguntungkan orang yang sudah siap. Suara kapten kembali, kali ini lebih singkat. Jika masker oksigen turun, tarik dan pasang segera. Kalimat itu seperti pisau tipis yang mengiris ketenangan palsu. Masker oksigen berarti sesuatu benar-benar berubah. Di atas kepala, panel kecil yang selama ini seperti dekorasi tiba-tiba terasa seperti bom waktu. Aku menatap ke atas tanpa mengangkat kepala terlalu tinggi. Aku melihat garis-garis panel plastik, lubang ventilasi, tombol lampu baca yang tidak pernah kupedulikan. Semua itu sekarang tampak rapuh. Pesawat ini, kandang logam raksasa, tiba-tiba punya musuh baru yang tidak bisa dinegosiasikan. Pria itu berdiri kaku, matanya menyapu orang-orang yang mulai gelisah. "Duduk," katanya, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Satu kata, tapi cukup membuat beberapa orang langsung membeku lagi. Ia mencoba merekatkan fokus yang retak. Namun pesawat tidak peduli. Lampu kabin berkedip lagi, kali ini 2 kali. Siulan halus itu berubah sedikit lebih tinggi, lebih nyata. Aku merasakan telinga kiriku seperti ditekan dari dalam. Aku menelan, tapi tidak membantu. Dan lalu, satu suara yang tidak pernah ingin didengar siapapun di udara, bunyi, pop, kecil dari atas, seperti tutup botol yang dibuka oleh tangan tak terlihat. Panel di atas beberapa baris depan bergetar. Seseorang mengeluarkan napas panik. Pria itu menatap ke atas, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang mendekati ketakutan di matanya. Bukan terhadap manusia, tapi terhadap kemungkinan bahwa pesawat ini akan memaksa semua orang bergerak, entah ia setuju atau tidak. Di dalam dada, logikaku berbisik pelan, dingin, gangguan kecil sering membuka celah besar. Dan celah besar, di ketinggian puluhan ribu kaki, di kabin yang sudah tegang oleh ancaman, bukan lagi peluang untuk melarikan diri. Itu mungkin awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku menahan napas, menunggu apakah masker akan jatuh. Menunggu apakah orang-orang akan berdiri. Menunggu apakah pria itu akan kehilangan kontrol, atau justru menemukan alasan untuk menjadi lebih kejam. Di tengah dengung mesin yang berubah, di bawah lampu yang berkedip seperti sinyal darurat, aku sadar, mode bertahan tidak lagi hanya tentang tidak memicu ancaman. Sekarang aku juga harus bertahan dari pesawat itu sendiri. Masker itu belum jatuh, tapi udara sudah berubah. Dan perubahan kecil di pesawat selalu terasa seperti rahasia yang bocor, pelan, dingin, tak bisa ditutup lagi. Lampu kabin berkedip sekali, lalu stabil. Keheningan yang mengikuti kedipan itu lebih keras dari teriakan. Aku tidak bergerak. Aku hanya mendengar. Siulan tipis dari panel atas masih ada, namun sekarang seperti ditahan, seolah sistem pesawat mencoba menambal sesuatu dengan napas terakhir. Di depan, pria yang berdiri di lorong menatap langit-langit, lalu menatap penumpang. Matanya bekerja cepat, menilai siapa yang mulai panik, siapa yang masih bisa dikendalikan. Ia tidak suka variabel. Dan malam ini, tekanan kabin adalah variabel yang tak bisa ia ancam. Seorang pramugari berjalan mendekat ke barisku. Bukan yang tadi membawa air, tapi yang pertama kali bicara soal anak kecil. Wajahnya tenang dengan cara yang dipaksakan, seperti orang yang menahan getar di dalam tulang. Tangannya menyusuri sandaran kursi, pelan, seolah mencari pegangan. Saat ia melewati 18C, ujung jarinya menyentuh sandaranku, sekilas, seperti tak sengaja. Tetapi sentuhan itu terlalu tepat. Terlalu singkat untuk jadi kebetulan. Aku menahan napas. Dalam sekejap, ia sudah lewat, menuju belakang, membawa wajah kosong yang sama seperti semua orang lain. Tapi di telingaku masih tertinggal kode dari sentuhan itu, aku melihatmu. Aku memilihmu. Aku tidak tahu untuk apa. Lelaki besar di 18D berbisik, tadi dia nyentuh kamu. Aku tahu, balasku tanpa menoleh. Diam. Kalimatku terdengar dingin, tapi itu satu-satunya cara menjaga jarak dari kepanikan. Aku tidak boleh memelihara harapan di tempat yang tidak aman. Harapan membuat orang lupa aturan. Harapan membuat orang bertindak. Dari depan terdengar langkah.
Pria itu bergerak kembali, pelan, seperti penjaga yang mengitari kandang. Ia berhenti dekat Galli, berbicara dengan suara rendah pada seorang awak laki-laki yang tadi sempat mencoba menawar. Aku tidak menangkap semua kata, tapi aku menangkap ritmenya. Ancaman tidak berteriak. Ancaman bernegosiasi dari posisi menang. Jangan macam-macam, kata pria itu, jelas, cukup keras untuk didengar baris terdekat. Awak itu menjawab lirih, kami cuma mau mendarat aman. Pria itu tertawa pendek. Aman itu urusan saya. Setelah itu, ia menoleh ke arah kabin, memindai. Pandangannya melewati wajahku tanpa berhenti. Aku memaksa wajahku tetap kosong, seperti kursi-kursi yang berbaris. Aku membiarkan mataku terlihat lelah, bukan cerdas. Orang cerdas itu ancaman. Orang lelah itu hanya beban. Tapi di bawah kursi depan, ranselku terasa seperti benda hidup. Charger di dalamnya terasa seperti sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Aku menolak ide itu. Belum. Tidak sekarang. Aku menunggu momen berikutnya, momen yang tidak dapat dihindari. Karena di pesawat, sesuatu selalu terjadi, sabuk pengaman, turbulensi, pengumuman, pramugari lewat. Aku hanya perlu satu gangguan yang membuat semua mata bergerak serempak. Gangguan kecil yang memberi ruang pada gerakan kecil. Lalu, dari arah belakang, suara anak kecil kembali. Bukan tangis penuh, tapi rengekan yang tertahan, lelah. Ibunya mengusap rambutnya, mencoba mengalihkan dengan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasanya menyelamatkan hari di rumah, janji kecil. Nanti ya, nanti kita beli susu, bisik ibunya. Kata, susu, terdengar absurd di kabin ini, kata rumah tangga yang terlalu normal untuk situasi yang terlalu salah. Tapi justru itu yang membuat dadaku sesak. Ada dunia di luar sini yang tetap berjalan. Warung yang masih buka, tetangga yang masih berdebat soal parkir, orang-orang yang masih menunggu pesan, aku udah sampai. Dunia itu terasa jauh seperti benua lain. Pramugari yang tadi menyentuh kursiku muncul lagi dari belakang, kini membawa sesuatu kecil, selimut tipis yang dilipat. Ia berhenti di dekat ibu dan anak itu, menunduk, menyelipkan selimut ke pangkuan mereka. Saat ia menunduk, ia berbicara sangat pelan, hampir tidak ada suara. Masker bisa turun, katanya. Kalau turun, tetap duduk. Ibunya mengangguk cepat. Anak itu menatap pramugari dengan mata basah, mencoba memahami kalimat yang terlalu dewasa. Pramugari tersenyum tipis, senyum yang tidak menyelesaikan apapun, tapi cukup memberi napas. Lalu ia melangkah ke arah barisku lagi. Kali ini ia tidak menyentuh sandaran. Ia berhenti di lorong tepat di sampingku, seolah menunggu seseorang lewat. Tapi tidak ada yang lewat. Hanya aku yang ada di sini. Tanpa menoleh, ia menjatuhkan sesuatu kecil ke lantai, tepat di dekat sepatu kananku. Benda itu tidak berbunyi saat jatuh, seperti kertas yang dilipat rapat. Ia langsung melangkah pergi, tidak menunggu, tidak memberi waktu untuk ragu. Gerakannya terlalu profesional untuk jadi improvisasi. Aku menatap benda itu dengan sudut mata. Lipatan kecil, warna pucat, kertas tisu, atau kertas catatan? Aku tidak mengambilnya. Tidak sekarang. Pria itu masih di depan. Beberapa penumpang mungkin melihat. Satu gerakan membungkuk bisa mengubahku dari kursi menjadi target. Aku menunggu. Aku mengatur napas. Aku menahan rasa ingin tahu seperti menahan gatal yang bisa membuatmu bergerak di tempat yang salah. 5 detik berlalu. 10. Aku tidak yakin. Waktu seperti kabut. Lalu terdengar pengumuman lagi, lebih pendek. Kami akan menstabilkan tekanan kabin, suara kapten berkata. Mohon tetap tenang. Kata, menstabilkan, membuat beberapa orang mengangkat kepala. Ada gerakan kecil, serempak. Tangan menyentuh sabuk pengaman, telapak menekan sandaran, mata mencari panel masker. Fokus naik ke atas. Dan saat mata-mata itu naik, lantai menjadi tak terlihat. Itu celahku. Aku membungkuk pelan, seolah mengambil botol yang jatuh. Aku tidak tergesa. Aku membuatnya terlihat seperti kebutuhan yang wajar. Jari-jariku menyentuh kertas lipat itu, menyelipkannya ke telapak tangan, lalu kembali ke paha.
Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang bereaksi. Pria itu di depan masih menatap langit-langit, terganggu oleh sesuatu yang lebih besar dari kami. Kertas itu hangat oleh lantai, atau oleh imajinasiku. Aku menyimpannya di bawah telapak, menahannya di sana, seolah menahan denyut nadi sendiri. Lelaki besar di sebelahku melirik cepat, mata bertanya. Aku menggeleng pelan. Jangan. Aku menunggu lagi, sampai kabin kembali tenggelam dalam pola. Sampai orang-orang berhenti menatap panel. Sampai pramugari itu menghilang ke gali belakang. Sampai pria itu berjalan beberapa langkah menjauh dari pandanganku. Saat itulah aku membuka lipatan itu dengan satu tangan, di bawah selimut tipis yang kupakai sebagai alasan sejak awal, jaketku kugeser sedikit, menciptakan bayangan. Tulisan di dalamnya pendek. Hurufnya kecil, rapi, seperti orang yang terbiasa menulis cepat tanpa salah. Tidak ada kata berlebihan. Dia bukan sendiri. Ada dua lagi. Salah satunya penumpang. Aku membaca sekali, dua kali. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman yang berdiri di lorong. Karena selama ini, ancaman terasa jelas, pria itu, tubuhnya, posisinya. Tapi, penumpang, berarti ancaman bisa duduk di kursi seperti aku. Tersenyum seperti orang biasa. Menunduk seperti orang lelah. Menjadi bayangan yang tidak bisa kamu kenali. Aku menahan jari-jariku agar tidak gemetar. Aku melipat kembali kertas itu, lebih rapat dari sebelumnya, dan menyelipkannya ke saku celana dengan gerakan minimal. Dadaku tersesempit. Harapan yang tadi seperti setitik cahaya kini berubah jadi sesuatu yang lebih rapuh. Kemungkinan bahwa ada orang yang mencoba menolong. Tapi juga kemungkinan bahwa pertolongan itu bisa jadi jebakan. Kenapa dia memilihku? Apa dia yakin aku bisa melakukan sesuatu? Atau dia hanya melempar informasi dan berharap aku panik, membuat keributan, memecah perhatian pria itu? Aku mencoba membaca motif dari tulisan pendek itu. Tak ada tanda emosi. Tidak ada, tolong. Tidak ada, percaya aku. Hanya fakta, atau sesuatu yang dibuat tampak seperti fakta. Aku menatap ke depan, mencari pola baru. Penumpang mana yang terlalu tenang? Terlalu diam? Terlalu patuh? Tapi di kabin ini, semua orang mencoba terlihat sama, tidak berbahaya. Itu membuat penilaian hampir mustahil. Kenapa wajahmu berubah? Bisik lelaki besar itu. Karena, kita nggak sendirian, jawabku, lebih pelan dari napas. Aku tidak menyebut kertas. Aku tidak menyebut pramugari. Aku hanya menanamkan ketidakpastian yang sama di antara kami. Ia menelan. Maksudnya? Diam, kataku lagi. Kata itu kini bukan perintah, tapi permohonan. Aku memindai baris sekitar dengan teknik yang kupakai saat di minimarket malam-malam, melihat pantulan di layar mati, melihat tangan orang, sepatu, detail kecil yang tidak bisa dipalsukan lama. Sepatu olahraga bersih di 19B, tidak ada bekas, seolah baru dibeli. Tangan di 17A menggenggam sandaran terlalu kuat, tapi kukunya rapi, tidak ada gigitan cemas. Seorang pria di 16F memegang ponselnya di paha, layar mati, tapi jempolnya terus bergerak seperti mengetik di udara. Kibiasan. Dan di dekat depan, sekitar 12D, seorang lelaki berkacamata duduk dengan punggung terlalu tegak. Ia tidak melihat ke atas panel masker. Ia tidak melihat pria di lorong. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah sedang mendengarkan instruksi di kepalanya sendiri. Di kursi pesawat, kebanyakan orang menyerah pada gravitasi. Orang yang duduk terlalu sempurna biasanya sedang menjaga sesuatu. Aku tidak yakin. Dan ketidakpastian itu membuat mulutku kering. Karena kepercayaan malam ini adalah mata uang paling mahal, dan aku baru saja diberi koin tanpa tahu apakah itu emas atau racun. Pria di lorong bergerak lagi, melangkah ke tengah kabin. Dengar, katanya, suaranya lebih keras, menyapu semua baris. Kalau ada yang coba-coba, pesawat ini jadi kuburan. Beberapa orang menunduk lebih dalam. Aku merasakan kata-katanya menekan kulit, seperti tangan dingin di tengkuk. Tapi yang mengejutkan, ia bicara begitu karena ia merasa perlu. Ia merasakan kontrolnya retak. Gangguan tekanan kabin membuatnya tidak nyaman.
Informasi baru di sakuku membuatku tidak nyaman. Ketidaknyamanan adalah celah, tapi juga pisau yang bisa berbalik. Di belakang, pramugari yang sama muncul lagi, berjalan di sisi kiri kabin, membagikan instruksi tanpa suara. Hanya gestur kecil pada penumpang, tetap duduk, tenang, jangan berdiri. Saat ia sejajar denganku, ia tidak menatap. Ia tidak menyentuh. Tapi napasnya terdengar sedikit lebih cepat saat melewatiku. Seolah ia juga menunggu reaksiku. Aku ingin bertanya, siapa penumpang itu? Tapi pertanyaan itu tidak bisa keluar tanpa memecah penyamaran. Jadi aku menjawab dengan cara lain. Aku tetap diam. Aku tetap duduk. Aku membiarkan diriku terlihat pasif, sementara pikiranku menyala seperti peta. Jika benar ada dua lagi, maka mereka punya peran. Pria di lorong adalah wajah. Yang lain mungkin pengawas, mungkin penghubung ke kokpit, mungkin orang yang memantau penumpang yang terlalu gelisah. Salah satunya, penumpang, berarti ia menyatu. Ia tidak akan berdiri. Ia akan mengamati, mencari siapa yang bergerak tidak sesuai pola. Berarti, sekarang setiap strategi bertahan hidup harus berubah. Bukan hanya jangan memicu ancaman yang terlihat, tapi juga jangan mengundang perhatian ancaman yang tidak terlihat. Aku menurunkan pandangan, pura-pura mengantuk. Tapi di balik kelopak yang berat, aku memusatkan perhatian pada satu hal, tangan. Siapa yang terlalu siap? Siapa yang selalu dekat saku? Siapa yang tidak ikut refleks massa? Dari depan, terdengar suara pintu kokpit, bukan terbuka, tapi bunyi mekanis seperti kunci diputar, atau panel ditekan. Pria di lorong menoleh cepat. Ada ketegangan baru di bahunya. Ia berjalan 2 langkah ke depan, berbicara pada seseorang yang tidak bisa kulihat, suaranya menurun. Belum, katanya. Tahan. Tahan apa? Lalu suara kapten kembali, dan kali ini nada suaranya berubah. Ada sesuatu yang tertahan, seperti ia bicara sambil melihat seseorang di luar jangkauan penumpang. Perhatian, katanya. Ada perubahan rute. Kami akan melakukan penyesuaian. Kata, perubahan rute, membuat kabin bergetar oleh kepanikan yang ditahan. Perubahan rute berarti keputusan. Keputusan berarti ada pihak lain yang sedang bergerak, mungkin pihak berwenang, mungkin kontrol udara, mungkin sesuatu yang dipaksa. Aku merasakan tatapan pria di lorong menyapu lagi. Ia lebih tajam sekarang. Ia tidak lagi hanya mengontrol penumpang. Ia sedang mencari kebocoran. Informasi baru di sakuku terasa panas. Kebenaran jarang datang sendirian, ia selalu membawa bayangan, dan bayangan itu sering lebih berbahaya daripada fakta. Pria berkacamata di 12D akhirnya bergerak. Sangat kecil, ia menggeser kakinya, mengubah sudut duduk, seperti orang yang siap berdiri jika diberi sinyal. Tidak ada orang lain memperhatikan. Tapi aku melihatnya, karena aku sedang mencari. Aku menelan pelan. Aku tidak tahu apakah pramugari itu sekutu, atau hanya pembawa pesan dari pihak lain. Aku tidak tahu apakah pria berkacamata itu ancaman, atau orang yang juga diberi catatan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kokpit. Yang aku tahu hanya ini, sekarang ancaman punya wajah lebih dari satu. Dan setiap wajah bisa saja duduk tepat di sebelahku, tersenyum tanpa rasa, menunggu aku percaya pada orang yang salah. Lampu kabin berkedip sekali lagi. Dengung mesin sedikit berubah, seperti nada yang digeser setengah. Pesawat miring tipis. Cukup untuk membuat beberapa kepala menempel lebih erat pada sandaran. Pria di lorong menatap ke depan, lalu berkata pelan, lebih untuk dirinya sendiri daripada kami. Mereka sudah mulai. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi kata itu mengubah arah ancaman, seperti pintu yang dibuka ke ruangan baru. Dan di ruangan baru itu, aku sadar, informasi yang baru saja kuterima bukan pertolongan yang aman. Itu undangan untuk memilih sisi, tanpa pernah diberi waktu untuk yakin. Aku menarik napas pendek, menahan suara, menahan gerak. Di kabin yang kembali sunyi, aku hanya mendengar satu hal yang nyata, keheningan sebelum sesuatu pecah. Lingkaran itu tidak terlihat, tapi aku merasakannya mengencang. Udara menekan dari segala arah, bukan hanya di paru-paru, tapi di keputusan.
Setiap napas seperti dipinjam dari sesuatu yang akan segera menagih. Pesawat miring tipis lagi, lalu kembali lurus. Dengung mesin berubah setengah nada, cukup untuk membuat kulit merinding. Lampu kabin tidak berkedip kali ini. Ia tetap menyala, terlalu stabil, seperti mata yang menolak berkedip saat bahaya mendekat. Di lorong, pria itu berhenti tepat di tengah kabin. Posisi yang disengaja. Dari sana, ia bisa melihat semua, dan dilihat oleh semua. Kekuasaan bekerja paling baik ketika terlihat wajar. Aku menunduk, menempelkan dahi ke sandaran kursi depan seolah lelah. Di pantulan plastik kusam, aku melihat potongan wajah di belakangku. Mata yang menghindar, tangan yang menggenggam, rahang yang mengeras. Lingkaran itu mulai menutup bukan dengan gerakan, tapi dengan perhatian. Siapa yang melihat siapa? Siapa yang berhenti berpura-pura? Pria berkacamata di 12D menggeser bahu, kecil tapi pasti. Ia tidak menoleh ke pria di lorong. Ia tidak menatap panel masker. Ia menatap ke depan, ke arah kokpit, seolah menunggu jawaban dari tempat yang tak bisa kami lihat. Itu bukan kepanikan. Itu kesiapan. Dan kesiapan selalu punya tujuan. Aku merasakan kertas di sakuku seperti batu panas. Informasi itu bukan lagi teori. Ia mulai menemukan wajah. Dan wajah-wajah itu duduk, berdiri, bernapas bersama kami. Perhatian, suara kapten masuk lagi, lebih singkat, lebih kering. Mohon tetap di tempat duduk. Kami sedang berkoordinasi. Kata, berkoordinasi, terdengar seperti pintu yang dikunci dari luar. Pria di lorong tersenyum kecil, senyum yang tidak menyentuh mata. Ia menepuk sandaran kursi terdekat, sekali. Bunyi itu ringan, tapi cukup untuk membuat beberapa penumpang tersentak. Tenang, katanya. Ikuti aturan. Kita semua sampai. Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi nadanya seperti ultimatum. Aku memperhatikan cara ia menyebut kita. Bukan inklusi. Lebih seperti kepemilikan. Di belakang, pramugari yang memberiku kertas berdiri di dekat Gali. Bahannya lurus. Dagunya sedikit terangkat. Ia tampak seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu, dan keputusan itu memberinya bentuk. Matanya tidak lagi berlari-lari. Ia fokus. Dan fokus itu mengarah ke tengah kabin, ke pria itu, lalu beralih sebentar ke baris 12, lalu ke arahku. Sangat cepat. Seperti titik-titik yang dihubungkan tanpa garis. Aku menarik napas pendek. Lingkaran itu menyempit. Aku bukan lagi pengamat. Aku simpul. Sabuk pengaman, bisik lelaki besar di sebelahku, jari-jarinya meraba gesper meski sudah terkunci. Kenapa? Kenapa rasanya kayak diburu? Karena kita sedang dipetakan, jawabku. Suaraku hampir tak ada, dan kita harus berhenti bergerak. Ia menelan. Diam. Pria di lorong melangkah 2 langkah ke depan, mendekati baris 12. Jaraknya cukup untuk intimidasi, tidak cukup untuk bentrokan. Ia berhenti tepat di sisi pria berkacamata, menunduk sedikit. Kamu, katanya. Kamu kelihatan tenang. Pria berkacamata tidak menoleh. Saya penumpang, jawabnya singkat. Semua di sini penumpang, balas pria itu, lembut. Pertanyaannya, penumpang kemana? Ada Jida. Udara seperti berhenti. Pria berkacamata menghela napas perlahan, terlalu terukur untuk jadi refleks. Ia akhirnya menoleh, menatap lurus ke mata pria di lorong. Tidak ada tantangan di sana. Tidak ada ketakutan juga. Saya duduk, katanya. Seperti yang kamu minta. Pria di lorong tersenyum lagi, lebih tipis. Pinter. Ia melangkah mundur setengah langkah. Bukan mundur sepenuhnya. Menyisakan ruang yang terasa seperti jerat. Aku mencatat, antagonis ini tidak mencari kebenaran. Ia mencari kepatuhan yang tepat. Dan kepatuhan yang tepat seringkali datang dari orang yang tahu kapan harus terlihat patuh. Aku memindai lagi. Wanita tua yang tadi minta minum kini memejamkan mata, bibirnya bergerak tanpa suara, doa, mungkin. Anak kecil di depan tertidur setengah, napasnya tersendat oleh mimpi buruk yang belum ia pahami. Dunia kecilnya masih berusaha normal. Lampu sabuk pengaman tetap menyala. Tidak ada masker jatuh.
Tekanan kabin mungkin stabil, atau mungkin hanya menunda. Penundaan itu memberi waktu pada manusia untuk saling mengukur, dan waktu seperti itu selalu berbahaya. Pria di lorong berbalik ke arah Gali, berbicara pelan dengan awak laki-laki tadi. Aku tidak menangkap kata-katanya, tapi aku melihat tangannya, 2 jari terangkat, lalu 1. Isyarat sederhana. Jumlah. Konfirmasi. Lingkaran. Pramugari itu, sekutuku yang tak terucap, mengangguk nyaris tak terlihat. Ia bergerak ke belakang, lalu kembali dengan sesuatu di tangannya, tas P3K kecil. Ia berjalan di sisi kiri, menyusuri baris demi baris, seolah memeriksa penumpang yang pusing. Alasan yang masuk akal. Gerakan yang dibenarkan. Saat ia sampai di baris 18, ia berhenti. Ada yang tidak enak badan? Tanyanya, cukup keras untuk terdengar wajar. Aku mengangkat tangan sedikit. Pusing, kataku. Kata itu ringan, tapi cukup. Ia mencondongkan badan, membuka tas P3K. Tangannya bekerja cepat, terlatih. Alcohol swab. Plaster. Tablet kecil. Semua itu normal. Yang tidak normal adalah cara ia menyelipkan sesuatu di telapak tanganku saat aku berpura-pura meraih obat. Senchahin singkat. Beratnya berbeda. Plastik kecil, keras. Minum air, katanya. Pellen. Aku mengangguk. Ia pergi. Aku menutup tangan. Keringat membuat plastik itu licin. Aku tidak melihatnya. Tidak sekarang. Aku menunggu momen berikutnya, seperti tadi. Karena momen selalu datang, entah kita siap atau tidak. Pria di lorong menepuk sandaran lagi, kali ini lebih keras. Dengar, katanya. Ada perubahan rencana. Kata-kata itu membuat beberapa orang mengangkat kepala. Aku menahan diri untuk tidak ikut. Aku menatap titik kosong di lantai. Kita akan mendarat, lanjutnya. Bukan di tujuan awal. Bisik-bisik kecil mulai muncul, lalu mati cepat. Ia mengangkat tangan. Tenang. Ini sementara. Sementara adalah kata yang selalu menyembunyikan niat. Aku membuka plastik kecil itu di bawah jaket, di balik bayangan. Isinya sebuah earplug, 1. Bukan sepasang. Dan sebuah potongan kertas lebih kecil dari sebelumnya. Tulisan kali ini lebih singkat, lebih mendesak. Jia mendengar. Jangan bicara. Tunggu tanda. Tanda apa? Aku menelan. Earplug 1 berarti 1 telinga. Bukan untuk kenyamanan. Untuk fokus. Untuk menutup satu sisi dunia dan membuka sisi lain. Aku menyelipkan earplug itu ke telinga kiri, pelan. Dunia di sisi itu meredup. Dengung mesin jadi berat, seperti datang dari air. Di telinga kanan, suara menjadi lebih tajam. Langkah kaki, gesekan kain, napas yang tidak sinkron. Aku memiringkan kepala sedikit, seolah mencari posisi nyaman. Sebenarnya, aku sedang memilih dunia mana yang ingin kudengar. Dan di dunia yang tajam itu, aku mendengar sesuatu yang sebelumnya tertelan, klik kecil. Bukan dari panel. Dari saku. Dari plastik. Dari seseorang yang menekan sesuatu berulang, gugup tapi berusaha konsisten. Aku mengikuti suara itu dengan perhatian, bukan dengan mata. Sumbernya dari depan kanan. Sekitar baris 13 atau 14. Aku menahan napas. Pria berkacamata di 12D berada tepat di belakang sumber suara itu. Ia duduk terlalu tegak. Siap. Lingkaran semakin jelas. Pria di lorong bergerak ke tengah lagi. Tidak ada yang berdiri, katanya. Tidak ada yang bicara. Ia menatap ke arah belakang. Matanya bertemu mataku, sekilas. Cukup lama untuk menyampaikan pesan, aku melihatmu. Aku merasakan jantungku berusaha lari. Aku menahannya seperti menahan pintu dengan bahu. Pramugari di gali belakang mengangkat telepon kabin, berbicara tanpa suara. Bahanya menegang. Ia meletakkan telepon, menatap lurus ke depan. Tangannya membentuk isyarat kecil, 2 ketukan di udara, lalu berhenti. Tanda? Aku menunggu. 2 ketukan. Henning. Lalu, dari depan, suara pintu kecil terbuka, bukan kokpit, tapi lemari. Logam bertemu logam. Pria di lorong menoleh cepat. Fokusnya bergeser.
Itu celahnya. Aku melepas ear plug dengan 2 jari, cepat, dan menyelipkannya ke saku. Aku berdiri setengah, seolah sabuk pengaman mengganggu, lalu duduk lagi. Gerakan kecil, dibenarkan. Tapi di momen itu, aku melihatnya jelas. Pria di baris 14, tanpa kacamata, jaket abu-abu, menyentuh saku jaketnya dengan kebiasaan yang terlalu sering. Klik kecil itu datang lagi. Ia bukan penumpang yang kebetulan. Duduk, suara pria di lorong memotong, marah tipis. Semua membeku lagi. Lingkaran menutup lebih rapat. Pria berkacamata di 12D akhirnya berbicara, suaranya rendah tapi jelas. Kalau mau bicara, katanya, bicara ke depan. Jangan bikin panik. Beberapa penumpang menoleh padanya. Pria di lorong tersenyum, tapi kali ini ada ketegangan di rahangnya. Kamu berani? Aku masuk akal, jawab pria berkacamata. Ada bedanya. Jeda itu berbahaya. Dua kehendak saling mengukur. Aku merasakan ini mendekati sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Konfrontasi tidak selalu dimulai dengan suara keras. Kadang ia dimulai dengan kalimat yang terlalu tenang untuk ditarik kembali. Pramugari itu melangkah maju 1 langkah dari gali belakang. Hanya 1. Cukup untuk terlihat. Cukup untuk memancing. Masker bisa turun, katanya keras. Semua tetap duduk. Kata, masker, membuat beberapa tangan refleks naik. Mata bergerak ke atas. Fokus pecah lagi. Pria di lorong mengumpat pelan, langkahnya maju setengah, lalu berhenti. Ia tidak suka kehilangan ritme. Aku memanfaatkan pecahan itu untuk satu hal terakhir. Aku menatap pria berkacamata, sangat singkat, dan mengangguk. Bukan persetujuan. Bukan perintah. Pengakuan bahwa kami melihat lingkaran yang sama. Ia membalas dengan kedipan kecil. Hampir tak terlihat. Cukup. Dari depan, suara kapten masuk, lebih tegas. Kami akan menurunkan ketinggian. Kata, menurunkan, terasa seperti gravitasi tambahan. Pria di lorong menatap ke arah kokpit, wajahnya mengeras. Jaket abu-abu di baris 14 berhenti mengklik. Sunyi itu lebih mencurigakan daripada bunyi. Aku merasakan sesuatu mendekat. Bukan secara fisik, tapi sebagai keputusan yang telah dibuat oleh terlalu banyak pihak sekaligus. Lingkaran tidak lagi hanya mengencang. Ia siap menutup. Aku menahan napas, tangan di paha, kaki menapak lantai. Tidak ada lagi ruang untuk menjadi penumpang biasa. Tidak ada lagi ilusi aman. Di antara dengung mesin yang turun setengah nada dan tatapan-tatapan yang kini tidak malu lagi untuk menilai, aku tahu satu hal dengan pasti, konfrontasi itu tidak bisa dihindari. Dan ketika ia datang, ia tidak akan datang dengan teriakan. Ia akan datang dengan langkah yang tepat, pada detik yang salah. Ada detik ketika ketinggian berhenti terasa seperti jarak, dan berubah menjadi tekanan. Detik itu datang tanpa suara. Hanya dengan kesadaran bahwa tidak ada lagi ruang untuk ragu. Pesawat mulai menurunkan ketinggian, tapi ancaman justru naik ke permukaan. Dengung mesin berubah ritmenya, lebih berat, seperti napas panjang sebelum keputusan. Lampu kabin tetap menyala. Terlalu terang untuk situasi yang menuntut bayangan. Aku duduk tegak sekarang, tidak lagi pura-pura lelah. Kepura-puraan sudah tidak berguna. Pria di lorong berdiri lebih dekat ke depan. Bahanya kaku. Rahangnya terkunci. Ia tahu waktunya menyempit. Orang seperti dia tidak panik, mereka menghitung. Dan hitungan itu biasanya berakhir dengan satu langkah terakhir yang tidak bisa ditarik kembali. Aku merasakan plastik kecil di sakuku, ear plug dan catatan itu. Sebagai pengingat bahwa rencana bukan milikku saja. Lingkaran yang tadi menutup kini berlapis. Ada orang-orang yang melihat, menunggu, bergerak tanpa kata. Kebenaran bukan lagi kemungkinan. Ia struktur. Pramugari di gali belakang mengangkat dagu, lalu menurunkannya. Isyarat kecil. Pria berkacamata di 12D menggeser kaki lagi, kali ini siap. Jaket abu-abu di baris 14 tidak mengklik lagi. Keheningan itu adalah tanda. Semua bagian telah sampai di posisi. Semua tetap duduk, suara pria di lorong berkata, lebih keras. Kita hampir selesai. Hampir,
Kata itu seperti pisau yang diasah di udara. Aku menelan, menahan dorongan untuk melihat sekeliling terlalu jelas. Di kursi depan, layar hiburan mati memantulkan wajahku. Pucat, mata fokus, bibir tipis. Bukan wajah pahlawan. Wajah seseorang yang siap melakukan satu hal benar dan hidup dengan akibatnya. Anak kecil di depan terbangun, mengusap mata. Ma Turwin, Tanyanya Polos. Ibunya mengangguk cepat. Ayah. Sebentar lagi. Sebentar lagi adalah janji yang rapuh. Aku merasakan sesuatu di dadaku mengeras, bukan keberanian, tapi keputusan. Keberanian sering datang setelah keputusan dibuat, bukan sebelumnya. Pramugari itu melangkah maju dari gali belakang, satu langkah penuh. Kali ini ia tidak membawa tas P3K. Tangganya Kosong. Itu pesan. Pria di lorong menoleh cepat. Balik, katanya. Sekarang. Ia tidak membentak. Ia memerintah seperti orang yang terbiasa ditaati. Pramugari itu berhenti, tepat di tengah lorong belakang. Jaraknya dari pria itu cukup jauh untuk aman, cukup dekat untuk terlihat. Masker bisa turun, katanya lagi, suaranya stabil. Semua tetap duduk. Jangan ulangi, pria itu mendesis. Dan saat itulah pria berkacamata di 12D berdiri. Tidak cepat. Tidak ragu. Gerakannya bersih, ekonomis, seperti orang yang tahu persis apa yang akan ia lakukan. Duduk, perintah pria di lorong, kali ini dengan tepi tajam. Pria berkacamata tidak duduk. Kamu salah hitung, katanya. Pesawat ini bukan milikmu. Beberapa penumpang terisak kecil. Yang lain membeku. Aku merasakan fokus kabin berpindah, dari atas, dari mesin, kedua orang yang kini berdiri berhadapan dalam garis pandang semua orang. Hitungan selalu milik saya, jawab pria di lorong. Tangannya bergerak sedikit ke sisi jaketnya. Gerakan kecil, mematikan. Aku berdiri setengah, pura-pura membetulkan sabuk pengaman, lalu duduk lagi. Gerakan itu membuatku sejajar pandang dengan lorong. Aku melihat jaket abu-abu di baris 14 ikut berdiri, tidak penuh, hanya cukup untuk mengintimidasi. Tangan kanannya menyentuh saku. Klik tidak terdengar, tapi aku tahu apa artinya. Pramugari itu bergerak. Cepat. Tidak ke depan, ke samping. Ia mendorong troli kecil yang tadi tersembunyi di gali. Roda bertarit pelan. Bunyi yang seharusnya sepele, tapi cukup untuk menarik perhatian. Stop, teriak pria di lorong. Terlambat setengah detik. Troli itu berhenti di lorong, menghalangi jalur lurus. Bukan benteng. Hambatan. Cukup untuk memecah garis. Dan pada momen garis pecah, rencana lain masuk. Pria berkacamata melangkah satu langkah ke depan, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Sekarang, aku tidak tahu kepada siapa kata itu ditujukan. Tapi aku melihat reaksi. Jaket abu-abu bergerak, terlalu cepat. Tangannya keluar dari saku. Benda gelap terlihat. Aku berdiri penuh sekarang. Tidak ada lagi pura-pura. Aku mengayunkan tangan ke arah troli, mendorongnya sekuat yang kubisa. Troli meluncur setengah meter, menghantam lutut pria di lorong. Ia mengumpat, keseimbangannya goyah. Pada detik yang sama, pramugari itu berteriak, keras, memecah keheningan. Masker. Panel di atas beberapa baris depan terbuka dengan bunyi pop yang nyata. Masker oksigen jatuh, bergoyang seperti ubur-ubur putih. Kepanikan yang tertahan meledak. Orang-orang berteriak, tangan naik, fokus pecah total. Pasang dulu, teriak pramugari lain dari depan. Tarik. Dalam kekacauan itu, aturan berubah. Ancaman manusia kehilangan panggungnya. Fisika mengambil alih. Pria di lorong mencoba bangkit, tapi seseorang menabraknya dari samping, lelaki besar di 18D. Tidak heroik, tidak bersih. Tubuh bertemu tubuh. Napas terlempar. Mereka jatuh ke karpet. Jaket abu-abu mengangkat benda gelap itu, tapi pandangannya terhalang masker yang bergoyang, orang-orang yang berdiri setengah, teriakan. Pria berkacamata melompat ke arahnya, memukul pergelangan tangannya dengan presisi yang tidak kebetulan. Benda itu jatuh, berdentang di lantai, telepon satelit kecil, bukan senjata. Informasi. Kontrol.
Kamu bukan di sini untuk ledakan, kata pria berkacamata, napasnya cepat tapi terkendali. Kamu di sini untuk waktu. Waktu? Kata itu membuatku mengerti semuanya sekaligus. Ancaman ini bukan tentang menghancurkan pesawat. Ini tentang menunda, mengalihkan, memaksa perubahan rute. Membeli menit untuk sesuatu di darat. Kebenaran di ketinggian selalu lebih sederhana dan lebih dingin. Pria di lorong tertawa pendek, bahkan saat ditekan di lantai oleh lelaki besar dan satu penumpang lain yang ikut membantu. Pintar, katanya. Tapi terlambat. Terlambat untukmu, jawab pramugari itu. Ia berdiri di atasnya sekarang, sepatu menekan pergelangan tangan pria itu yang mencoba meraih sesuatu lagi. Tidak untuk mereka? Aku memasang masker oksigen, menarik napas. Udara dingin masuk, berbau plastik. Jantung berdentem. Aku melihat sekeliling melalui selang bening yang bergoyang. Kekakaon terkontrol. Pramugari-pramugari bergerak seperti satu sistem. Penumpang-penumpang mengikuti instruksi, meski tangan gemetar. Semua tetap duduk. Suara kapten terdengar lebih keras, lebih tegas. Kami punya kendali. Kendali adalah kata yang menenangkan ketika didukung oleh tindakan. Di lantai, pria di lorong tidak lagi terlihat tak tersentuh. Ia manusia, berkeringat, bernapas berat, matanya marah tapi kosong. Psikologi antagonis terkuak bukan lewat monolog, tapi lewat kegagalan. Ia percaya pada ketertiban yang ia ciptakan. Ia lupa bahwa ketertiban lain bisa muncul ketika orang-orang biasa memutuskan cukup. Pria berkacamata mengambil telepon satelit itu, mematikannya dengan gerakan cepat. Ia menatap jaket abu-abu yang kini terduduk, tangan diangkat. Selesai, katanya. Selesai belum, jawab jaket abu-abu, tersenyum pahit. Rute sudah berubah. Kapten masuk lagi. Kami kembali ke jalur aman, katanya. Penegak hukum menunggu. Kata, menunggu, bergema. Bukan ancaman. Janji. Aku melepaskan masker sebentar, bernapas tanpa plastik. Udara terasa lebih berat, tapi stabil. Pramugari menyapu kabin dengan mata, memastikan semua baik-baik saja. Ia bertemu pandang denganku. Tidak ada senyum. Hanya anggukan kecil. Cukup. Anak kecil di depan tertawa kecil, lega yang bingung. Mainan jatuh, katanya, menunjuk masker yang masih bergoyang. Ibunya memelihnya. Ayah. Nanti diambil. Nanti. Kata itu kembali, tapi kini tidak setipis tadi. Di lorong, dua penumpang lain membantu menahan pria itu sampai awak mengikat tangannya dengan alat sederhana. Sabuk tambahan, ikatan darurat. Tidak rapi. Efektif. Pria itu tidak melawan lagi. Ia menatap ke depan, ke arah yang tidak bisa ia capai. Pria berkacamata duduk kembali di 12D, mengusap kacamata, membersihkannya dengan ujung kemeja. Tangannya sedikit gemetar sekarang. Keberanian telah selesai bekerja. Tubuh menyusul. Aku duduk, merasakan lututku lemas. Lelaki besar di 18D menarik napas panjang. Kita hidup, katanya, seperti tidak percaya. Belum selesai, jawabku pelan. Bukan pesimisme, hanya akurasi. Lampu kabin diredupkan sedikit. Masker satu persatu dinaikkan kembali oleh awak. Dengung mesin berubah lagi, kali ini menurun dengan pola yang bisa ditebak. Pesawat mulai menukik perlahan, teratur. Di luar jendela, gelap mulai memberi ruang pada garis abu-abu, tanda ketinggian berkurang. Kapten berbicara lagi, suaranya lebih manusiawi. Kami akan mendarat darurat. Mohon ikuti instruksi awak. Darurat adalah kata yang biasanya membuat orang panik. Kali ini, ia terdengar seperti jalan keluar. Aku merasakan sisa ketegangan menggantung, tidak mau pergi. Seperti bau asap setelah api padam. Ancaman telah dihentikan, tapi konsekuensinya masih mengalir, di darat, di penyelidikan, di malam-malam setelah ini ketika dengung mesin berubah jadi mimpi. Pramugari berjalan melewatiku, memeriksa. Kamu baik, tanyanya singkat. Aku mengangguk. Kamu? Ia menghela napas, lalu mengangguk juga. Sekarang ia. Pesawat miring sedikit, lalu lurus. Roda belum terlihat, tapi tubuh sudah bersiap. Aku menatap lurus ke depan,
Tangan di paha, napas diatur. Tidak ada lagi peran untuk dimainkan. Hanya menunggu. Di belakang, seseorang mulai menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena pelepasan. Di depan, pria yang diikat menutup mata. Yaket abu-abu menatap lantai. Pria berkacamata menatap keluar, ke kegelapan yang memudar. Aku sadar akan satu hal yang tertinggal. Kebenaran memang terungkap di ketinggian, tapi ia jarang memberi rasa lega penuh. Ia hanya memberi arah. Lampu pendaratan menyala. Getaran kecil menjalar melalui kursi. Tanah mendekat. Dengan sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang, pesawat turun, dan aku tahu, bahkan saat roda nanti menyentuh landasan, cerita ini tidak akan benar-benar mendarat. Tidak semua akhir terasa seperti akhir. Ada bunyi yang tidak pernah terdengar sebelumnya, meski sering dibayangkan. Bunyi itu bukan benturan, bukan jeritan. Hanya desahan panjang dari badan pesawat ketika roda akhirnya menyentuh tanah, seperti tubuh yang baru diizinkan berhenti gemetar. Getaran merambat dari lantai ke tulang. Kursi berterpelan. Beberapa orang menutup mata, bukan karena takut, karena lega yang terlalu tiba-tiba. Aku menunduk, merasakan berat badanku sendiri kembali utuh. Gravitasi terasa jujur lagi. Tidak ada sorak. Tidak ada tepuk tangan. Hanya napas yang dilepaskan bersama-sama, panjang, patah-patah, seperti hujan pertama setelah musim kering yang terlalu lama. Lampu kabin tetap redup. Awak belum bicara. Seolah mereka tahu, momen ini bukan untuk kata-kata. Pesawat melambat. Suara mesin turun menjadi gumaman rendah, hampir sopan. Di luar jendela, garis-garis landasan berlari pelan lalu berhenti. Dunia yang tadi abstrak, ketinggian, tekanan, kemungkinan, kini menjadi aspal, lampu kuning, dan bau logam hangat. Sudah? Bisik lelaki besar di sebelahku. Aku tidak langsung menjawab. Aku menunggu detik itu benar-benar menetap di dada. Sudah mendarat, kataku akhirnya. Bukan jawaban emosional. Penelitian fakta. Kami masih hidup. Di depan, anak kecil itu berdiri setengah di kursinya, menempel ke jendela. Lampu-lampu, katanya. Kagum yang polos. Ibunya menariknya pelan, memeluk dari belakang, mencium rambutnya. Tangannya gemetar sekarang, tanpa perlu disembunyikan. Pramugari berjalan menyusuri lorong, langkahnya lebih lambat dari sebelumnya. Tidak ada lagi pola darurat. Hanya pemeriksaan lembut, sabuk, posisi, wajah. Ketika ia melewatiku, ia berhenti. "Kamu baik?" tanyanya lagi. Aku mengangguk. Kali ini lebih yakin. "Terima kasih." Ia menghela napas kecil, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menutup apapun. "Kita semua?" Di lorong depan, pria yang tadi menguasai ruang kini duduk terikat, kepala menunduk. Tidak ada teriakan kemenangan. Tidak ada tatapan benci. Hanya kelelahan yang telanjang. Dua petugas keamanan bandara berdiri tak jauh, menunggu instruksi lebih lanjut. Keadilan tidak selalu datang dengan drama. Kadang ia datang dengan clipboard dan prosedur. Jaket abu-abu duduk beberapa baris dari sana, tangan terlipat, pandangan kosong. Tidak ada perlawanan. Tidak ada pembelaan. Wajahnya seperti orang yang baru bangun dari mimpi yang salah. Pria berkacamata di 12D berbicara pelan dengan seorang awak, menunjuk telepon satelit yang kini terbungkus plastik bukti. Gerakannya kecil, terukur. Setelah selesai, ia duduk, mengusap wajahnya, lama. Aku menyadari tubuhku mulai bereaksi, bukan pada ancaman, tapi pada ketiadaannya. Tangan gemetar. Rahang pegal karena terlalu lama terkunci. Punggung terasa seperti papan. Ini harga yang datang belakangan, ketika pikiran sudah aman tapi tubuh belum diberi kabar. "Minum," kata lelaki besar itu, menyodorkan botol yang entah dari mana. Tangannya masih sedikit bergetar. Aku minum. Air Trace Dingen Niara. Sesuatu yang sederhana. "Terima kasih." Ia mengangguk, menatap ke depan. "Kamu cepat tadi." Aku mengangkat bahu. "Kita semua?" Kalimat itu bukan kerendahan hati. Itu pengakuan. Tidak ada satu orang pun yang menyelamatkan malam ini sendirian. Ada banyak gerakan kecil yang kebetulan bertemu di waktu yang tepat.
Pintu pesawat terbuka. Udara darat masuk, berbeda aromanya, lebih berat, lebih akrab. Suara-suara baru menyusup, radio petugas, langkah sepatu di tangga, klik kamera yang ditahan jarak. Tidak ada sorot lampu berlebihan. Tidak ada kerumunan. Bandara ini bekerja seperti orang dewasa yang tahu kapan harus bicara pelan. Mohon tetap duduk, suara kapten akhirnya terdengar, lembut. Kami akan turun satu persatu. Satu persatu. Itu penting. Setelah malam seperti ini, kebersamaan yang terlalu rapat bisa membuat orang runtuh. Ruang pribadi adalah bagian dari penyembuhan. Aku menunggu giliranku. Di sela waktu itu, aku mengamati hal-hal kecil, bekas telapak tangan di sandaran, tisu kusut di bawah kursi, masker oksigen yang belum sepenuhnya rapi. Jejak-jejak kepanikan yang sudah lewat, tapi belum hilang. Anak kecil itu melambaikan tangan ke arah pramugari. Terima kasih, katanya, jelas. Pramugari itu berhenti, menunduk sedikit agar sejajar. Sama-sama, jawabnya. 2 kata. Cukup. Saat giliranku berdiri, kakiku terasa asing. Aku menapak lantai lorong, merasakan teksturnya, memastikan ia tidak akan bergerak. Setiap langkah adalah konfirmasi. Aku melewati kursi 12D. Pria berkacamata menatapku. Ia mengangguk. Aku membalas. Tidak ada kata yang dibutuhkan. Di pintu, aku berhenti sebentar. Malam menyambut, dingin, luas, jujur. Tangga logam di depan berkilau oleh lampu. Di bawah, ambulans dan mobil polisi menunggu tanpa sirene. Profesional. Tertib. Dunia yang tidak tahu detail, tapi siap menerima akibat. Aku turun perlahan. Setiap anak tangga berbunyi nyaring. Suara itu menenangkan. Di bawah, seorang petugas menunjuk arah, ramah tanpa basa-basi. Aku mengikuti. Di landasan, aku berdiri sebentar, membiarkan jarak tercipta antara aku dan pesawat. Aku menatap badan logamnya, besar, diam, tampak tak bersalah. Sulit percaya apa yang baru saja terjadi di dalamnya. Sulit percaya sesuatu bisa berubah begitu cepat, lalu berakhir begitu sunyi. Kesini, kata petugas. Pemeriksaan singkat. Aku mengangguk. Pertanyaan-pertanyaan datang. Nama, kursi. Apa yang kulihat? Apa yang kulakukan? Aku menjawab apa adanya, tanpa hiasan. Kebenaran malam ini tidak butuh dramatisasi. Ia cukup kuat berdiri sendiri. Seorang petugas lain menawarkan selimut tipis. Aku menerimanya. Kain itu kasar, hangat, pelukan tanpa lengan. Aku menyadari aku menggigil sekarang. Bukan karena dingin, tapi karena tubuh akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Beberapa meter dari sana, ibu dan anak kecil duduk di bangku lipat. Anak itu menguap besar, bersandar ke ibunya. Pulang, tanyanya. Ibunya tersenyum, matanya basah. Ayah. Kita pulang. Pulang. Kata itu terasa berat dan ringan sekaligus. Bagi sebagian orang, malam ini akan berakhir di rumah dengan pintu yang ditutup pelan, dengan air hangat, dengan kasur yang terlalu sunyi. Bagi yang lain, malam ini baru dimulai. Ruang interogasi, laporan, pengadilan yang jauh. Keadilan bergerak dengan kecepatan berbeda untuk setiap orang. Aku melihat lelaki besar dari 18D duduk tak jauh, menatap tangannya sendiri. Aku mendekat. Kamu baik? Ia mengangguk pelan. Ayah. Catholic. Aku juga. Kami duduk diam beberapa menit. Tidak ada kebutuhan mengisi. Diam setelah bising punya kualitas sendiri, tebal, penuh makna. Seorang psikolog bandara datang, memperkenalkan diri singkat. Menawarkan bicara. Aku mengangguk. Kami berjalan beberapa langkah menjauh, ke area yang lebih tenang. Pertanyaannya sederhana, nadanya tidak memaksa. Aku menjawab seperlunya. Tidak semua hal harus keluar malam ini. Kamu aman sekarang, katanya, lebih sebagai pengingat daripada informasi. Aku menarik napas. Aku tahu. Tapi mengetahui dan merasakan adalah dua hal yang akan menyusul satu sama lain dengan jarak. Aku membiarkan jarak itu ada. Di kejauhan, aku melihat pramugari itu berdiri bersama awak lainnya. Mereka berbicara pelan,
tertawa kecil di sela kelelahan. Tertawa yang rapuh, tapi nyata. Pekerjaan mereka belum selesai, tapi fase ini sudah lewat. Aku ingin mengucapkan sesuatu, tapi jarak terasa tepat. Tidak semua terima kasih perlu disampaikan. Jam di ponselku menyala ketika akhirnya kuhidupkan. Banyak pesan masuk, tak terbaca. Nama-nama. Panggilan tak terjawab. Aku mematikannya lagi. Nanti. Sekarang aku ingin menyimpan malam ini dalam bentuk yang tidak terdistorsi oleh notifikasi. Ketika akhirnya aku berjalan menuju terminal, langkahku pelan. Lantai bandara mengilap, bau kopi dari kejauhan. Dunia sehari-hari kembali, sedikit canggung, seperti teman lama yang tidak tahu harus menyapa bagaimana setelah tragedi kecil. Di toilet, aku mencuci muka. Air dingin menyentuh kulit. Aku menatap pantulan di cermin. Wajah yang sama, tapi mata berbeda. Lebih dalam. Lebih sadar. Tidak lebih berani, lebih jujur. Aku mengeringkan tangan, mengambil napas, lalu keluar. Di kursi tunggu, beberapa penumpang duduk berjauhan. Ada yang menatap kosong. Ada yang menelepon dengan suara rendah. Ada yang tertidur. Penyembuhan tidak punya urutan baku. Lelaki besar melambaikan tangan dari jauh. Aku mengangkat tangan membalas. Tidak perlu mendekat. Tidak perlu janji bertemu lagi. Kami berbagi sesuatu yang tidak perlu dirawat bersama-sama. Ketika akhirnya aku melangkah keluar bandara, udara malam menyambut dengan sunyi. Lampu jalan memantul di aspal basah. Tidak ada sirene. Tidak ada kerumunan. Hanya langkah kakiku sendiri. Aku berhenti sejenak, menoleh ke langit. Tidak ada bintang. Awan rendah. Biasa. Dunia tidak berubah karena satu malam, tapi orang-orang di dalamnya bisa. Aku berpikir tentang tindakan kecil, sentuhan di sandaran, kertas lipat, troli didorong setengah meter. Hal-hal yang tampak remeh, tapi bertemu di waktu yang tepat. Tidak ada pahlawan tunggal di sini. Hanya pilihan-pilihan kecil yang kebetulan mengarah ke hidup. Aku melangkah lagi. Setiap langkah terasa lebih mantap. Besok, mungkin akan ada mimpi. Mungkin akan ada suara mesin yang kembali tanpa undangan. Mungkin akan ada pertanyaan yang datang terlambat. Itu bagian dari bekas. Bekas tidak selalu buruk. Ia pengingat bahwa kita pernah melewati sesuatu dan tidak hancur. Di kejauhan, suara kota kembali, mobil lewat, pintu ditutup, seseorang tertawa. Kehidupan berjalan, tidak peduli. Dan entah kenapa, itu menenangkan. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu pelan. Di dalam, sunyi. Aku duduk, tangan di setir, tidak menyalakan mesin dulu. Aku membiarkan kelegaan pahit itu menetap, tanpa tergesa mengusirnya. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada ledakan terakhir. Hanya kesunyian yang jujur, dan kesadaran sederhana bahwa kadang, bertahan hidup bukan tentang menjadi berani, tapi tentang cukup hadir pada detik yang tepat. Aku menarik napas. Menggembaskannya. Dan untuk pertama kalinya sejak roda menyentuh tanah, aku benar-benar berhenti.